Siapa yang mau meninggalkan bisnis merugi siap pakai senilai 100? Dia yakin orang ini akan tergoda. Siapa tahu? Pihak lain bahkan mungkin mengubah sikapnya 180 derajat. Dia langsung berteman dengan saya. Namun, Qian Jin tidak menunggu Qin Chuan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yang dia dapatkan sebagai balasan adalah seringai menghina dari pihak lain. 1 miliar, Anda ingin membeli 50 lembar saham Jiahang dari saya? Saya rasa Anda sedang bermimpi. Qian Jin tertegun dan sedikit marah. Dia memegang dokumen di atas meja dan berkata dengan suara dingin. Tuan Qinte, valuasi Jiahang Media saat ini hanya 1 miliar. Jika aku tidak menganggapmu sebagai anggota keluarga Sen, aku tidak akan menawarkan 2 kali lipat harga untuk mengambil sahammu. Hahaha, jadi kau orang yang cukup baik, reputasi keluarga Sen cukup baik. Hanya mengatakannya dengan santai bernilai 500 juta. Qian Jin tidak menjawab. Dia sedikit menyipitkan matanya dan menatap pemuda di depannya. Gaya perilaku pihak lain. Dia sama sekali tidak tampak seperti pria yang Anda kira. Tuan Qinyo tidak perlu terlalu sinis di sini. Apa yang Anda inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku bertanya padamu, apa yang kau inginkan? Kau mengirim mata-mata perus. Kau masih bertanya apa yang kuinginkan? Qian Jin mendengus dingin. Meskipun pria di seberang tampak sok dan pantas dipukuli. Tapi ini adalah kota ajaib. Keluarga Sen ada di belakangnya. Uang tidak bisa masuk sebagai upaya terakhir. Saya benar-benar tidak ingin memiliki dendam dengan keluarga Sen. 8 keluarga besar memiliki satu tujuan. Menyinggung keluarga Sen. Kepala dari 8 keluarga besar. Melakukan hal itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap 8 keluarga besar. Jangan bicarakan hal lain, mari kita bicarakan keluarga Seng di antara 8 keluarga besar. Dia mengendalikan setengah dari industri hiburan. Jika mereka mulai saling bertarung, saya khawatir kekuatan di balik mereka mungkin harus menimbang pro dan kontra. Jadi Qian Jin harus mundur selangkah lagi. Tuan Qin, tolong berhenti bersikap sarkastik, saya Qian Jin dan saya orang yang terus terang. Kamu hanya ingin menambah uang, baiklah. Katakan saja jumlahnya, dan aku akan menerimanya sebagai permintaan maaf kepada keluarga Sen. Setelah mendengar ini, Qin Chuan mengulurkan 5 jari. Qian Jin melihat sekilas. Kerja bagus. Anjing ini meminta lebih dari seekor singa. 500 juta lebih sekaligus. Tinju Qian Jin hampir meledak. Dalam keadaan normal, dia pasti sudah bergegas dan memukuli orang itu. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan. Seseorang harus waspada terhadap kekuatan di balik pihak lain. Kedua, tidak boleh ada perubahan dalam rencana Jiahang Media saat ini. Menghabiskan uang untuk menghindari bencana sekarang tampaknya menjadi cara terbaik untuk menghadapinya. Qian Jin mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan, baiklah. Tambah lagi 500 juta total 15 miliar Tuan Qin. Mari kita menandatangani kontrak malam ini mulai sekarang, tolong jangan bertanya tentang urusan Jiahang Media lagi. Qin Chuan mengangkat sudut mulutnya dan mendengus. Siapa bilang ini berarti menambahkan 500 juta? Lalu apa maksudmu? Qian Jin sedikit bingung dan nada suaranya naik tanpa sadar. Qin Chuan memasukkan tangannya ke dalam saku dan berkata dengan ringan. Ketika saya mengakuisisi Jiahang Media, saya berinvestasi di dalamnya karena saya melihat prospek pengembangannya. Saat itu, saya memperkirakan nilainya menjadi 5 miliar. Namun, malam ini saya melihat titik terang di Jiahang Media yang mengejutkan saya. Alis Qian Jin berkerut membentuk huruf cuan. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Bab 334 saya katakan itu bernilai 10 miliar. Qin Chuan tidak berhenti dan melanjutkan. Dan titik bersinar ini adalah kamu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk Su Jie yang sedang dipegang oleh seseorang. Ishe. Ah. Semua orang di dalam kotak itu bingung. Qin Chuan kemudian berbicara. Ya, itu kamu, Su Jie, asisten Yang Mi. Ketika dia melakukan aksi ganda barusan, dia menunjukkan perasaan sejatinya dan berbicara untuk Yang Mi. Ketika dia melihat kontrak, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dan ketika identitasnya terungkap, dia tampak tidak berdaya dan menyedihkan. Dia memiliki potensi untuk memenangkan penghargaan aktris pendukung terbaik. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang termasuk Su Jie tertegun. Tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk. Qin Chuan kemudian berkata, bahkan seorang asisten pun bisa memiliki bakat penampilan terbaik seperti itu. Potensi perusahaan ini luar biasa oleh karena itu. Saya pikir saya telah meremehkan valuasi Jiahang Media. Saya baru saja mengevaluasi ulang valuasi 5 miliar dalam pikiran saya. Saya pikir Jiahang Media setidaknya bernilai 10 miliar. Oleh karena itu, berdasarkan valuasi 10 miliar, 50 saham saya akan bernilai 5 miliar untuk Anda. Itu tidak terlalu banyak, Tuan Qian. Qin Chuan selesai berbicara. Seluruh kotak itu terdiam. Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Semuanya. Saya benar-benar bingung dengan apa yang saya dengar. Mereka telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Hanya santai. Kalimat omong kosong. Ambil Jiahang Media yang saat ini bernilai 1 miliar yuan. Konon nilainya puluhan miliar. Apa-apaan ini? Apakah mulut? Jika mereka mengatakan itu akan meningkat 10 kali, maka itu akan meningkat 10 kali lipat. Anak muda Manyu tidak mau melakukan penjualan piramid. Sungguh menyia-nyiakan bakat. Qian Jin tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mengutuk, sialan. Pihak lain sama sekali tidak bernegosiasi. Itu memeras diri sendiri. Jiahang Mediano bagaimanapun perkembangannya.
Tidak mungkin harganya 10 miliar. Qin Chuan tampak polos dan bertanya mengapa Tuan Qian tidak terlalu puas dengan tawaran saya. Qian Jin mengulurkan tangannya dan menamparkan meja. Dia berkata dengan marah, Tuan Qin, ketika Jiahang Media berada di puncaknya. Harganya hanya 5 miliar, sekarang Anda hanya memiliki setengah dari saham. Tetapi Anda juga menginginkan 5 miliar, bukankah Anda bertindak terlalu jauh? Aku berlebihan. Qin Chuan maju selangkah. Kepolosan di wajahnya hilang. Hanya Evil He yang mendengus dingin. Anda menggunakan spionase komersial untuk mengurangi valuasi Jiahang Media dari 5 miliar menjadi hanya 1 miliar sekarang. Bagaimana Anda menghitung akun ini? Apakah Anda tahu betapa saya peduli dengan Jiahang Media? Saya telah memperhatikan dan diam-diam mengikuti perkembangan Jiahang. Awalnya saya tidak punya waktu untuk menonton serial TV dan saya tidak menonton serial TV. Tetapi untuk memahami Jiahang Media, saya menonton semua serial TV yang Mi. Ini membutuhkan waktu hampir setahun. Apakah waktu yang saya habiskan untuk menonton serial TV tidak berharga? Segera setelah kata-kata ini keluar, Chen Yu dan sekelompok eksekutif senior hiburan Hua Qiang. Wajahnya berubah drastis. Panggil saja dia orang baik. Apakah orang ini di sini untuk menipu saya? Para eksekutif tidak bisa duduk diam. Merkindin Anda berinvestasi di Jiahang hanya karena Anda menyukai Yang Mi. Anda tidak menonton serial TV hanya karena Jiahang. Merkin, ketika saya sedang mendekati wanita, saya tidak punya keberanian untuk berbohong seperti Anda. Yang Mi berada di samping. Mendengarkan semuanya dari awal hingga akhir. Dia menatap pria yang baru pertama kali ditemuinya. Apakah orang lain itu penggemarmu? Apakah Anda berinvestasi di Jiahang Media karena Anda menyukai diri sendiri? Untuk ini, apakah kamu sudah menonton semua serial TV-mu? Cara Yang Mi memandang Qin Chuan menjadi sedikit berbeda. Mata Qin Chuan menyipit dan dia berkata, kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda punya hak untuk berbicara di sini? Beberapa eksekutif terdiam. Memang ini adalah percakapan antara dua orang besar. Bahkan Chen Yu dari Youyu Media. Dia tidak punya hak untuk menyela. Terlebih lagi, aku hanyalah ikan teri. Qin Chuan merapikan pakaiannya. Dia belum pernah melihat drama Yang Mi. Apa yang baru saja saya katakan? Semua ini dilakukan untuk membuat pihak lain membayar kompensasi. Gigi belakang Qian Jin hampir patah. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Cukup pilih dan lewati level ini. Mata Qian Jin berubah dingin. Tuan Qin, Anda masih muda dan sukses, dan Anda penuh semangat muda. Aku tidak akan repot-repot denganmu. Aku juga kenal dengan pamanmu, dan dia pasti akan memberiku muka. Qian Jin yakin bahwa pemuda di depannya itu mengandalkan koneksi keluarga Sen. Baru setelah itu kita dapat memiliki sumber daya keuangan yang kita. Jiahang Media pasti telah diakuisisi oleh keluarga Sen dan kemudian diberikan kepadanya. Metode ini umumnya digunakan untuk menyingkirkan anak haram. Qian Jin tidak akrab dengan Sen Kuo, tetapi dia mengenalnya dengan baik. Di dunia bisnis yang berbahaya selama manfaatnya cukup. Mereka akan dihargai. Dua orang bertemu untuk pertama kalinya. Mereka semua bisa menjadi saudara. Selain itu, Sen Kuo juga seorang pengusaha. Dia tidak searogan dan tidak masuk akal seperti pemuda ini. Pihak lain sepertinya tidak ingin bernegosiasi. Bagaimana mungkin seseorang menaikkan harga barang senilai 1 miliar menjadi 10 miliar dan menjualnya? Dia merasa bahwa Qin Chuan hanya dan dengan sengaja mengejek dan Qian Jin merasa tidak perlu membuang waktu lagi untuk berbicara dengan pihak lain. Langsung saja temui orang yang bertanggung jawab atas keluarga Sen. Nyatakan kondisi yang Anda. Semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Chan Qian Jin menelepon ponsel Sen Kuo 3 kali berturut-turut. Telepon pihak lain dimatikan. Ini membuat Qian Jin ragu. Tiba-tiba, ponsel Chen Yu bergetar 2 kali. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ekspresi Chen Yu menjadi tidak pas. Dia segera mengoperasikan ponselnya dan mengirim pesan. Segera di kotak obrolan, saya menerima serangkaian tangkapan layar obrolan. Tangkapan layar ini telah diteruskan berkali-kali hingga berubah menjadi hijau. Namun, teks di atas masih. Setelah melihat tangkapan layar, Chen Yu menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia berteriak kepada Qian Jin secepat yang dia bisa. Tuan Qian, tolong baca pesan ini. Qian Jin mengambil telepon dan melihatnya dengan cermat. Kemudian pupilnya tiba-tiba Qian Jin memegang telepon dan mengulangi informasi di dalamnya dengan suara. Keluarga terkemuka di kota ajaib telah mengalami perubahan besar. Desas-desusnya insiden besar terjadi selama makan malam keluarga. Sen Kuo, Nyonya Tua Sen dan sekelompok eksekutif grup Sen hilang. Saya dengar keluarga Seng menggantikan keluarga Sen dan menjadi pemimpin 8 keluarga besar di kota ajaib. Keluarga He dan keluarga Seng mencapai kerjasama. Qian Jin melihat informasi di tangannya. Dia bertanya dengan hati-hati, apakah beritanya dapat diandalkan? Bagaimanapun juga, semua informasi yang diberikan Chen Yu adalah tangkapan layar teks. Tidak bisa melihat siapa yang mengirim pesan itu, dan tangkapan layar ini terlihat seperti ini setelah diteruskan ratusan kali. Qian Jin memiliki beberapa keraguan tentang keandalan sumber berita tersebut. Chen Yu yang dapat diandalkan mengangguk dan menjawab dengan tegas. Berita itu dikirim oleh seorang teman saya di kota ajaib. Namun dia bukan dari 8 keluarga besar, informasinya hanya bisa didapatkan dengan bertanya-tanya. Kudengar malam ini bukan hanya keluarga Sen yang hancur. Keluarga Diao, salah satu dari 8 keluarga besar sepertinya juga menghilang.
Dapat dikatakan bahwa langit kota sihir berubah dalam semalam. Dunia telah berubah, Qian Jin bergumam dengan suara rendah. Kemudian dia menatap Qin Chuan dengan penuh arti. Bab 335. Ketika seekor paus jatuh, segalanya menjadi hidup. Gosip baru terus mengalir ke ponsel Chen Yu. Tetapi mereka yang mengiriminya pesan bukanlah anggota dari 8 keluarga besar. Sebagian besar dari mereka adalah penyiar yang dikontrak oleh Youyu Media. Ular memiliki jalannya sendiri dan tikus memiliki caranya sendiri. Ini adalah 100.000 jangkar yang menandatangani kontrak. Mereka adalah mata dan telinga cabang Chen Yu di seluruh dunia. Ada semakin banyak pesan di telepon. Beberapa informasi terlihat palsu pada pandangan pertama. Misalnya Shen Guangyao, kepala keluarga Shen yang lama, telah dalam keadaan vegetatif dan lumpuh selama 20 tahun. Malam ini secara ajaib terbangun dan kembali normal. Chen Yu melihat berita ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan emotikon bodoh. Tegur pihak lain. Bahkan pasien vegetatif yang telah berada dalam kondisi vegetatif selama 20 tahun dapat dihidupkan kembali. Ini hanya membodohi diri sendiri. Beberapa informasi mengharuskan Chen Yu untuk mengidentifikasinya sendiri. Saat Anda melihat pesan, nada bicara Chen Yu tanpa sadar menjadi rendah. Kudengar orang-orang dari keluarga He di Pulau O yang membawa pergi orang-orang dari keluarga Shen malam ini. Pupil Qian Jin dari keluarga He tiba-tiba menyusut. 8 keluarga besar Shanghai terhubung dengan keluarga He dari Pulau Macau. Itu adalah rahasia umum di kalangan atas. Kepala 8 keluarga besar. Dia setara dengan juru bicara keluarga He dari Pulau Au di pedalaman. Qian Jin Lai menggosok duri di jari-jarinya bolak-balik. Jadi keluarga Seng yang menyingkirkan keluarga Shen. Dan mereka berkonsultasi dengan keluarga He. Sangat mungkin. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Seng, mereka tidak akan pernah bisa menggoyahkan posisi keluarga Shen. Bagaimanapun, Shen Group adalah grup besar dengan nilai 60 miliar. Meskipun keluarga Seng tidak lemah, nilainya masih sedikit kurang. Qian Jin mengelus dagunya dan berpikir sejenak. Menurut rumor tentang kepala keluarga Seng, walaupun dia memiliki kepribadian yang kasar dan temperamen yang buruk, dia sangat berhati-hati dan tahu bagaimana bertindak dalam masalah-masalah besar. Jika dia tidak benar-benar yakin, dia tidak akan bertindak. Jadi, alasan yang paling mungkin untuk insiden malam ini adalah gagasan keluarga He dari Aodao. Apa gagasan keluarga He di Aodao? Chen Yu tidak tahu bagaimana menanggapi kalimat ini. Dia juga bingung sekarang. Kejatuhan keluarga besar. Ini pasti akan membawa pertumpahan darah bagi seluruh komunitas bisnis. Chen Yu menerima beberapa pesan lagi di teleponnya. Dia menunduk dan berkata insiden ini terjadi terlalu tiba-tiba. Keluarga kelas atas di seluruh kota ajaib terguncang. Keluarga-keluarga yang kuat semuanya berusaha mencari tahu berita itu. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Qian Jin menyipitkan matanya dan berkata, tidak dapat dihindari bahwa kota ajaib akan terguncang. 8 keluarga besar selalu mengendalikan komunitas bisnis kota ajaib dengan kuat. Beberapa bulan yang lalu keluarga Qi jatuh, dan keluarga Shen mengambil alih sebagian besar industri keluarga Qi dan berhasil mengambil alih. Namun bisnis yang lolos dari jari-jari keluarga Shen menarik 20 hingga 30 keluarga kecil untuk bertarung secara terbuka dan diam-diam. Dan mereka berjuang keras seperti kata pepatah ketika seekor paus jatuh. Semua hal menjadi hidup. Chen Yu membaca beberapa pesan lagi dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa semua orang dari 8 keluarga tampaknya telah diperingatkan oleh keluarga He untuk tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi malam ini. Qian Jin tertawa seolah dia melihat semuanya. Sejak keluarga Qi dihancurkan beberapa bulan lalu dan keluarga Shen mengambil alih, tren keluarga kelas atas di kota ajaib selalu membingungkan. Beberapa orang mengatakan bahwa keluarga Shen diam-diam membuat masalah untuk menghancurkan keluarga Qi dan mengambil alih. Hahano tampaknya keluarga Shen telah menggunakan metode yang sama. Chen Yu tampak berpikir, mendengarkan penjelasan Qian Jin dalam diam. Tetapi terus-menerus berkelahi dan mengganti orang bukanlah solusi jangka panjang. Keluarga He tidak ingin bisnis mereka di pedalaman menjadi berantakan. Jadi mereka hanya dapat mengambil tindakan sendiri untuk menjaga ketertiban. Lagi pula, jatuhnya 2 keluarga besar akan menyebabkan banyak perselisihan yang tidak perlu. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, aku khawatir itu hanya akan merugikan keluarga He. Tidak membantu. Chen Yu mendengarkan analisis komprehensif Qian Jin. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan. Sungguh. Antara saya dan kelompok pria besar ini, masih ada kesenjangan besar dalam kognisi. Pola dan visi Anda sendiri. Itu selalu sedikit kurang, sedikit kecil. Di masa depan, saya masih harus mengikuti langkah orang-orang besar dan belajar giat. Qian Jin mengetahui berita itu. Wajahnya tiba-tiba terlihat jauh lebih santai. Kejatuhan keluarga Shen. Kemerosotan keluarga Shen. Sepertinya ini sudah pasti. Bajingan di depanku. Tidak ada seorang pun untuk diandalkan. Qian Jin mencibir, terkekeh. Dan memandang Qin Chuan dengan jijik. Dia pertama-tama berbisik kepada para eksekutif perusahaan. Kita dapat merilis berita akuisisi sekarang. Kemudian Qian Jin meniru tindakan Qin Chuan dan mengulurkan 5 jari. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Qin, saya akan memberi Anda sejumlah ini. Ambil uangnya dan pergi. 5 miliar. 500 juta. Mata Qin Chuan tertuju dan dia berbicara dengan nada dingin. 500 juta Ham Qian, sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan sekarang.
Bang! Qian Jin menamparnya dengan keras. Kemudian dia duduk kembali di sofa dengan tatapan mendominasi. Letakkan kaki-kaki itu di atas meja kopi kaca. Dia berkata dengan nada yang sangat arogan. Apakah kamu ingin berbicara denganku malam ini? Biar ku beritahu, aku sudah menahanmu sejak lama malam ini. Oh, kalau begitu sekalian saja ku beritahu bahwa aku sudah lama mentoleransimu. Hahaha Tuan Muda Qin, sekarang kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk disebut Tuan Muda Qin. Qin Chuan tidak menjawab dan menunggu pihak lain selesai berbicara. Qian Jin tampak tidak senang dan berkata dengan marah. Persetan denganmu, kamu masih terlihat sangat jahat, kamu tahu kamu tidak punya dukungan sekarang. Kamu tidak punya modal untuk bernegosiasi denganku. Pendukung Ohmi. Saya bahkan tidak tahu pendukung mana yang saya miliki. Qian Jin mengambil telepon Chen Yu dan melemparkannya. Lihat saja sendiri malam ini keluarga Shen Anda dimusnahkan oleh keluarga He dan keluarga Seng. Sekarang di kota sihir ada tempat bagi keluarga Shen untuk berdiri. Qian Jin mencibir ngomong-ngomong Hea seorang keturunan anak haram seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan keluarga Shen. Soyu masih belum tahu apa-apa sekarang. Qin Chuan memegang ponsel. Melihat sekilas, alisnya berkerut erat. Nima ini, informasi omong kosong apa? Pada dasarnya, semuanya adalah tangkapan layar obrolan yang disambung dan esai pendek di buku catatan. Ada juga gambar yang telah diteruskan ratusan kali dan sudah cukup hijau untuk membuat orang merasa seram. Di antara mereka, beberapa orang menguraikan satu hal. Pendahuluannya tidak masuk akal. Ini setingkat kursus korespondensi sekolah dasar. Orang-orang yang menontonnya memiliki kepala yang berdengung. Qin Chuan benar-benar tidak tahan membaca konten di dalamnya. Bagaimanapun itu tidak memengaruhinya sama sekali. Jadi dia melemparkan kembali telepon itu. Dan reaksinya dilihat oleh Qian Jin. Itu adalah tanda bahwa seseorang telah kehilangan ketenangannya. Dia tampak sangat bingung dan ketakutan. TSK. Semalam pasti sulit untuk jatuh dari surga ke bawah. Tanpa perlindungan keluarga Shen, orang yang tidak berpendidikan. Anak manja sepertimu tidak lebih dari sampah. Qian Jin menarik kembali salah satu dari 5 jari yang baru saja dia ulurkan. 400 juta sekarang saya berubah pikiran, saya hanya akan menawari Anda 400 juta untuk 50 saham Anda. Kata-kata Qian Jin mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Para eksekutif Huaqiang Entertainment buru-buru bertanya kepada Chen Yu dengan suara pelan tentang apa yang telah terjadi. Jin Yu memutar tubuhnya dan meraih saku pinggulnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam membuka obrolan grup WeChat. Mencari petunjuk di antara banyak grup yang mengintai. Yang Mi sedikit panik dan bingung. Bab 336 uang akan menghilang seperti kesabaranku. Yang Mi tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Hidup seperti anak kucing yang diberi makan oleh orang lain. Biasanya kebanyakan hal. Semuanya ditangani oleh asisten Su Jie. Sekarang Su Jie telah mengkhianati dirinya sendiri. Dia tampak terisolasi dari dunia. Saya tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Su Jie membaca ekspresi orang. Dan dari kata-kata Qian Jin barusan, aku menebak beberapa petunjuk. Dia melepaskan diri dari pengekangan orang-orang di kedua sisi. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka obrolan grup gosipnya sendiri. Dan mulai membaca. Sesaat kemudian, mata Su Jie bersinar dengan cahaya. Hahaha, Tuhan punya mata keluarga Shen di kota ajaib telah jatuh. Keluarga Shen telah jatuh. Dia meraung 3 kali ke arah langit. Jatuhnya keluarga Shen berarti Qin Chuan kehilangan pendukungnya. Seorang anak laki-laki kaya tanpa dukungan apapun bukanlah apa-apa. Jadi bagaimana jika saya memiliki 50 saham? Bisakah kamu menahan serangan tajam Huaqiang Entertainment? Bisakah kamu menghindari serangan terbuka dan rahasia dari perusahaan besar lainnya? Tanpa perlindungan kekuatan di belakang. Yu Qin Chuan. Seperti ikan kecil di laut. Biarkan orang kuat lainnya melahap mereka seperti harimau dan paus. Merkian-merkian Su Jie berlutut di samping Qian Jin sambil berdoa untuk perlindungannya. Qian Jin tersenyum tipis, jangan panik, tunggu sampai aku mendapatkan kembali sahamnya. Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir, jangan khawatir, semuanya terkendali. Dengarkan komitmen pihak lain. Su Jie akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Setelah Huaqiang Entertainment menjadi pemegang saham pengendali sebenarnya dari Jiahang Media. Dia adalah pahlawan pendiri Xin Jiahang Media. Jangan khawatir tentang tuntutan hukum omong kosong apapun. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya dan rasa dingin di matanya tiba-tiba meningkat. Qian Jin melihat sekilas. Aduh, kamu masih berpura-pura keren di sini. Dia menarik jari lagi 300 juta. Qin Chuan pikirkan baik-baik, uang ini akan menghilang seperti kesabaranku. Qian Jin baru saja selesai berbicara. Jin Yu tidak bisa duduk diam lagi. Dia melepaskan kaki yang disilangkannya dan dia berjalan ke Qin Chuan dan mulai menggigit telinganya. Sesuatu telah terjadi pada keluarga Tuan Merkin, samping pihak lain memanfaatkan ini dan menurunkan harga Anda selangkah demi selangkah. Qin Chuan sedikit mengernyit, sedikit tidak senang. Anda mengutuk saya di hari tahun baru. Keluargaku baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Jin Yu mengeluarkan ponselnya. Mulai obrolan grup. Saya melihat pesan berterbangan di seluruh grup. Di grup gosip yang beranggotakan 500 orang. Pada pukul 12 larut malam. Itu terjadi pada kecepatan yang lebih cepat dari kilat. Menggesek dan mengobrol di layar dengan gila. Baru saja melihat sekilas. Itu semua gosip tentang hal-hal besar yang terjadi di kalangan atas Shanghai malam ini.
Inti utamanya adalah keluarga Shen sudah tamat. Keluarga Seng telah berkuasa dan situasi di Shanghai telah berubah. Merkin, jika Anda tidak percaya berita saya, Anda bisa menelepon kembali dan meminta detailnya. Situasi saat ini tidak menguntungkan Anda, jika benar-benar ada sesuatu yang salah dengan keluarga Shen. Maka sebaiknya Anda menghindarinya terlebih dahulu. Qin Chuan tersenyum dan mengunci ponsel Jin Yu. Dan membantunya mengembalikan ponsel itu ke tempat semula. Aku tahu sesuatu terjadi pada keluarga Shen malam ini. Tapi aku tidak bergantung pada keluarga Shen bahkan jika keluarga Shen runtuh. Grup Shen runtuh bagiku, itu sama sekali tidak berdampak. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Saat dia berbicara, Jin Yu melirik Yang Mi yang linglung di sampingnya. Tuan Qin, saya tahu Anda tertarik pada bos Yang dan Anda ingin membantunya. Namun, beberapa hal harus dilakukan sesuai kemampuan seseorang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menilai situasinya. Jin Yu berbicara dengan suara keras. Yang Mi mendengarnya. Dia juga bukan orang bodoh. Di dalam kotak, semua orang berbicara satu sama lain. Setelah memikirkannya beberapa saat, aku berhasil mengetahuinya. Dia tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Yang Mi ragu dan ingin selangkah lebih dekat ke Qin Chuan. Dengan mata menghindar, dia berkata kepada Qin Chuan, Bos Qin. Terima kasih banyak atas dukungan Anda tapi sekarang Anda juga dalam masalah. Jika saya terus membantu saya khawatir itu hanya akan menyeret Anda ke bawah. Setelah mengatakan itu Yang Mi menoleh dan menatap Qian Jin. Tuan Chen saya menandatangani kontrak pertama dengan Anda. Saya akan bertanggung jawab untuk semuanya. Qian Jin sedikit menyipitkan matanya. Kontrak pertama Bos Yang, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Apakah Anda benar-benar harus memikul begitu banyak tanggung jawab sendiri? Ya, ini kesalahan saya sendiri dan saya akan bertanggung jawab sendiri. Adapun Reba dan Huang Wenwen, setelah saya mentransfer saham yang saya miliki kepada Anda. Keduanya akan independen dari Jiahang Media. Saat dia berbicara, Yang Mi mengulurkan tangannya, siap mengambil kontrak untuk ditandatangani. Chen Yu membawa beberapa template kontrak cadangan malam ini. Dia meraih dan mengambil satu. Tepat ketika dia hendak menyerahkannya kepada Yang Mi, Qian Jin mengulurkan tangan dan merebut kontrak itu. Tuan Qian, apa maksudmu? Yang Mi bertanya dengan bingung. Qian Jin berkata dengan setengah tersenyum, Yang Mi, jika kamu menandatangani kontrak 10 menit lebih awal, semuanya akan baik-baik saja, tapi kamu menolak untuk Kau bahkan menemukan pria kaya kecil untuk membantumu malam ini. Kau sudah menyinggungku dengan masalah ini. Yang Mi menggigit bibirnya dengan erat. Merkian Wat, apa yang kamu inginkan? Qian Jin memberikan senyum licik dan melemparkan teleponnya ke atas meja. Panggil Huang Wenwen dan minta dia datang. Wenwen tidak ada di Shanghai. Dia sedang syuting di kota lain. Yang Mi menjawab dengan hati-hati. Suruh dia mengambil cuti. Aku akan menunggunya di Hotel Silton di kota ajaib dan suruh dia mampir ke kamarku. Yang Mi merasa malu sekaligus kesal. Bukankah ini jelas merupakan aturan tak tertulis? Tentu saja tidak. Wenwen masih seorang gadis muda yang belum merasakan dunia. Kamu tidak bisa melakukan ini. Brengsek, dia perlu merasakan dunia. Aku tidak ingin dia yang midasah tidak tahu malu. Kartu tawar apa yang kamu miliki sekarang? Modal apa yang harus kamu negosiasikan denganku? Melihat Yang Mi dengan cemas dan terburu-buru mengirim pesan. Qian Jin tertawa lebih liar lagi, hahaha, kamu tidak ingin meminta Wang Chong untuk membantumu. Apakah kamu tahu kenapa Wang Chong tidak muncul malam ini? Mendengar ini, Yang Mi tertegun. Dia berhenti mengetik dan menatap Qian Jin. Apa maksudmu? Biarkan saya memberitahu Anda sebelum saya datang. Saya meminta bos besar di belakang saya untuk memberitahu keluarga Wangnya. Keluarga Wangnya seharusnya tidak ikut campur dalam urusan Jiahang Media. Dengan status saya sebagai bos besar di belakang layar, bahkan ayah Wang Chong, Wang Lin, harus mempertimbangkan bobotnya sendiri jika dia ingin bersaing dengan saya. Malam ini, Wang Chong mengadakan pesta, tetapi menghilang. Dia pasti sudah diperingatkan oleh Wang Lin dan kemudian menyelinap pergi. Apakah menurutmu berguna untuk meminta bantuannya lagi? Mendengar ini, Yang Mi tiba-tiba ambruk ke tanah. Secercah harapan terakhir di hatiku hancur berat. Nono Wang Chong bukan orang seperti itu. Bisikan beberapa kata. Yang Mi tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Qian. Aku tidak bisa menyakiti Wenwen, bisakah aku melakukannya untuknya? Aku akan melakukannya untuknya. Qian Jin meludah tahun lalu. Sialan, ini adalah perintah. Bukan sebuah pilihan. Begitu kata-kata itu jatuh. Dentang. Sebuah gelas anggur, itu mengenai dahi Qian Jin secara langsung. Qin Chuan memiliki kontrol yang sangat baik atas kekuatan. Gelas anggur tidak pecah di dahi orang lain. Baru saja menghancurkan tas besar. Dalam sekejap Jin Yu tercengang. Saya tidak memperhatikan. Nenek moyang kecil ini benar-benar mengambil tindakan. Merkin Yo. Qin Chuan mendengus dingin. Wang Wenwen milikku. Kau bajingan, kau masih ingin menyentuhnya. Bab 337. Satu panggilan telepon mengguncang seluruh industri hiburan. Kesuksesan Qin Chuan mengejutkan semua orang. Orang ini mungkin sakit. Keluarga Shen sudah pergi. Beraninya dia memprovokasi saya. Melihat ini beberapa eksekutif berteriak. Brengsek, kau sekarang seperti harimau ompong dan masih berani bertingkah keren. Keluarga Shen Anda sudah habis, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Bos, apakah kamu ingin menyetubuhinya? Meskipun beberapa orang berteriak dengan keras. Tapi tunggu sampai kamu menyingsingkan lengan bajumu dan bersiap untuk bertindak. Beberapa orang memandang Qin Chuan. Mereka semua menjadi pengecut. Mata Qin Chuan seperti jurang maut tanpa dasar dan lautan luas.
Hanya dengan satu pandangan dan beberapa orang jatuh ke dalam pusaran tanpa. Apakah ini saringan? Para eksekutif mengeluh dalam hati mereka. Qian Jin menyentuh bengkak besar di dahinya. Amarah yang tak terkendali di hatiku. Namun, dia segera mengubah senyumnya menjadi senyum licik. Hakim Chuan Yu akan membayar harga untuk penghancuran ini. Saat dia berbicara, Qian Jin mengeluarkan ponselnya. Geser melalui buku alamat. Kemudian dia memilih nomor dan meneleponnya. Panggilan itu dengan cepat terhubung. Qian Jin tidak mengucapkan sepatah kata pun basa-basi dan langsung ke intinya. Halo, apakah ini Tuan Guo dari Guanghua Entertainment? Saya Qian Jin, apakah kalian akan membuat film dengan Reba baru-baru ini? Ya, gantikan dia untukku. Panggilan pertama terputus. Dia segera menghubungi yang kedua. Mengenai situasi internal Jiahang Media. Qian Jin tahu segala. Oleh karena itu, dia dapat bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin. Tuan Chen, saya Qian Jin, saya dengar Anda punya drama dengan pemeran utama wanita baru-baru ini. Pemeran utama wanita adalah seorang pendatang baru, namanya Huang Wenwen. Benar, gantikan dia untukku. Serangkaian panggilan datang dari orang-orang yang semuanya adalah tokoh penting dari perusahaan media. Satu larangan saja tidak cukup untuk meredam amarah Qian Jin. Dia akhirnya menelepon wakil presiden Asosiasi Film dan Televisi. Liu Mektua membuat pemberitahuan di asosiasi kami mulai sekarang. Saya akan melarang Jiahang Media dari seluruh internet siapapun yang memiliki peran. Jika ada yang menggunakan seseorang dari Jiahang Media, segera ganti orang itu. Jika tidak, Anda menentang Huaqiang Entertainment saya. Kurang dari 10 menit. Qian Jin di depan semua orang. Manfaatkan koneksi Anda di lingkaran. Semua artis di bawah Jiahang Media dilarang satu persatu. Tidak lama setelah Qian Jin menutup telepon. Ponsel Yang Mi. Itu mulai berdering tanpa henti. Pertama datang panggilan dari Reba. Saudari Mi baru saja menerima telepon dari Merguo dari Guanghua Entertainment. Dia mengatakan bahwa peran saya digantikan, sementara apakah Anda tahu tentang ini? Reba bertanya dengan hati-hati. Yang Mi terkejut. Kekuatan Qian Jin ternyata sangat besar. Saat ini sudah tengah malam. Sebuah panggilan telepon datang. Pihak lain benar-benar menanggapi permintaannya segera dan melakukan apa yang dia minta. Tanpa ragu sedikit pun. Reba, aku akan mengurus ini. Jangan khawatir, tenang saja. Aku akan meneleponmu kalau... Reba bisa mendengar kegelisahan dan kecemasan Yang Mi di telepon. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia orang yang masuk akal. Karena bos saya bilang begitu. Maka percayalah padanya tanpa syarat. Reba baru saja menutup telepon. Huang Wenwen menelepon dengan mendesak. Bos, yang Tuan Chen menelepon saya. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa pemeran utama wanita drama yang akan mulai syuting setelah tahun baru perlu diganti sementara. Idit, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku menyinggung merken bos Yang? Tolong tanyakan untukku, aku pasti akan berubah, aku akan menebusnya. Suara Huang Wenwen di telepon terdengar berlinang air mata. Hidup baru saja berubah menjadi lebih baik. Baru saja akan menuju jalan lebar. Sebagai hasilnya, perannya telah digantikan sementara. Secara umum, hanya ada dua kemungkinan untuk perubahan peran sementara. Salah satunya adalah menyinggung atasan pihak lain. Contohnya, tidak rela pihak lain memanfaatkan Anda. Saya membantah wajah orang lain di meja makan. Tapi Merken He, pria yang dia sukai. Saya tidak akan menggunakan aturan tersembunyi apa. Penampilan saya saya tidak bisa memikirkan sesuatu yang aneh. Ponsel Huang Wenwen masih terhubung. Namun, masih banyak nomor telepon artis Jiahang Media. Menelepon, dia tahu itu tanpa harus Ini adalah hasil dari panggilan telepon Qian Jin baru-baru ini. Yang Mi sedikit gemetar. Dia tidak dapat menghibur. Dia juga orang yang membutuhkan hiburan sekarang. Tapi Yang Mi, lagi pula aku adalah bosnya. Moral perusahaan, jika aku tidak bisa bertahan sekarang aku akan runtuh. Lalu tidak, Qian Jin mendengar itu suara Huang Wenwen. Dia tertawa keras dan berkata, Huang Wenwen, benar, saya Qian Jin dari Huang Wenwen di ujung telepon tertegun. Huaqiang Entertainment Qian Jin. Ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh di industri hiburan. Bekerja di balik layar film dan televisi. Huang, dia langsung memikirkan sesuatu. Aku kehilangan tokoh utama wanita malam ini. Mungkin karena raksasa ini. Wenwen, kamu di mana? Apakah tokoh utama wanitanya hilang? Hahaha, ini salah bosmu yang karena tidak patuh. Aku menyuruhmu datang dan menemaniku selama tetapi dia menolak dan bersikeras menggantikan posisimu. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Qian Jin menyesap whisky. Dia terus berteriak, Wenwen, untukmu aku telah melarang semua artis di Jiahang Media. Mereka tidak akan pernah bisa syuting seumur hidup mereka, lihat saja betapa aku menghargaimu. Qian Jin berhenti bicara. Yang Mi menunjuk hidung Qian Jin dan berteriak. Dia memulai sebagai bintang cilik. Hidupku berjalan mulus sejauh ini. Hari ini. Itu adalah pertama kali. Bos yang Huang Wenwen juga sedikit bingung saat ini. Tapi dia ribuan mil jauhnya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Wenwen, ini salahku, Bos Yang.
Huang Wenwen, jangan bilang begitu. Dia mencubit dirinya sendiri dengan kuku ibu jarinya. Gunakan rasa sakit untuk Huang Wenwen menarik napas dalam-dalam. Situasi saat ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh rencana untuk saat. Mungkin. Kita perlu meminta orang itu, gunakan dirimu untuk ditukar dengan uang. Apakah Anda bersedia dimanfaatkan oleh pihak lain? Huang Wenwen tidak akan pernah melakukan itu. Karena dia ingin memberikan hal yang paling berharga kepada orang itu. Orang itu dan Huang Wenwen sedang berjuang. Setelah pertemuan pertama, pihak lain membantu saya masuk ke Jiahang Media dan memperkenalkan saya kepada bos Yang. Setelah itu dia tidak pernah menghubungi saya. Saya pikir saya telah banyak membantu diri saya sendiri. Apa yang akan diminta pihak lain? Huang Wenwen juga bersedia memberikan segalanya. Hanya satu kata dari pihak lain. Bahkan jika itu ujung bumi, aku akan terbang untuk menemukannya. Orang itu tampaknya sama sekali tidak sebelum. Huang Wenwen dijuluki Xiao Yangmi. Ada banyak pengagum di sekitarku. Dia dapat menghadapi semua pelamarnya dengan penampilan manis dan sangat cantik. Kecantikan seperti apa? Huang Wenwen juga menderita kompleks inferioritas. Pihak lain dia tidak berani menghubungi pihak lain secara aktif. Agar Anda tidak direndahkan oleh awalnya dia berpikir bahwa dia akan menjadi terkenal dengan drama yang dibintangi oleh seorang pahlawan wanita. Setelah menjadi aktris top, saya mendapatkan kepercayaan diri. Coba hubungi pihak lain secara proaktif lagi. Chan Chapter 338 Momen Kritis Hidup dan Mati. Sepertinya sekarang. Aku tidak bisa lagi menunggu hari ini hanya ada aku dan Yang Mi. Ini juga merupakan momen penting bagi kelangsungan hidup Jiahang Media. Sungguh superstar, ini hanyalah mimpi bodoh. Huang Wenwen memegang erat ponselnya. Ke dalam mikrofon ponsel kata, Bos Yang. Dengarkan baik-baik, saya punya teman yang bisa membantu kita. Saya mendengar Huang Wenwen mengatakan ini. Yang Mi pertama kali menyulut harapan. Tapi sedetik kemudian kekecewaan melonjak di hatiku lagi. Wenwen, apakah kamu ingin berbicara tentang Wang Chong? Mendengar Huang Wenwen mengatakan ini. Reaksi pertama Yang Mi. Pihak lain ingin membawa Wang Chong keluar. Lagi pula Wang Chong yang memperkenalkan Huang Wenwen kepada Jiahang Media. Terlebih lagi, Wang Chong mengingatkan dirinya berulang-ulang. Kita harus fokus dan dengan penuh semangat membina Huang Wenwen. Di industri hiburan selama bertahun-tahun. Tentu saja Yang Mi tahu. Berat kalimat ini. Itu bisa membuat Wang Chong sangat peduli. Hubungan antara luar biasa. Wang Chong Huang Wenwen tercengang. Dia tidak akan berbicara tentang dia. Yang Mi menghela nafas dan melanjutkan. Sebenarnya Wang Chong menyiapkan permainan malam. Bahkan Wang Chong tidak berdaya dalam situasi saat ini. Wenwen, saya tahu kamu memiliki hati yang baik dan ingin membantu saya melewati masa sulit ini. Tapi yang ini terlalu sulit, sebagai bos saya tidak bisa mengecewakanmu. Ini bukan Wang Chong, it's bos Yang. Huang Wenwen mendengar bahwa Yang Mi telah salah paham. Dia langsung menyela pihak lain. Tidak, Yang Mi tercengang. Bukan Wang Chong. Siapa gerangan itu? Siapa yang bisa lebih energi dari Wang Chong? Wenwen, apa maksudmu? Bos Yang, saya kenal orang ini. Kapanpun Wang Chong melihatnya dia harus memanggilnya saudara. Namun dia adalah orang yang rendah hati, dia biasanya tidak memamerkan kemampuannya. Jadi bisa dimengerti kalau kamu tidak mengenalnya, tapi aku 100% yakin dengan kemampuannya dia jelas lebih baik dari Wang Chong. Selama kita meminta bantuannya, Jiahang Media akan mampu bertahan dari krisis. Huang Wenwen awalnya menggambarkannya dengan suara rendah. Namun berbicara tentang orang ini, nada bicaranya tanpa sadar menjadi tinggi dan bersemangat. Saat menggambarkan kekuatan pihak lain, kerinduan Huang Wenwen padanya menjadi semakin kuat. Hormon-hormon di dalam tubuh terus bergejolak. Hahaha. Qianjin tidak bisa menahan tawa saat mendengarkan pidato Huang Wenwen yang bersemangat. Wenwen berhenti bermain ganda dengan bosmu orang seperti apa yang lebih kuat dari Wang Chong. Jika itu beberapa bulan yang lalu kamu akan mengatakan itu. Qi Feng dari keluarga Qi saya akan menganggapnya sebagai satu. Namun sekarang keluarga Qi sedang jatuh dan keluarga Shen hancur. Keluarga Seng yang baru diangkat bahkan belum mengamankan posisi mereka. Mereka tidak akan pernah membela karakter kecil seperti Anda. Huang Wenwen mendengarnya dengan jelas di ujung telepon. Dia mendengus dingin, Tuan Qian, dengan visi Anda hanya dapat melihat keluarga kecil semacam ini. Dan yang saya bicarakan adalah orang yang menghancurkan keluarga Qi. Pada saat yang sama, dia juga memberi pelajaran kepada 8 keluarga besar kota sihir. Keluarga Seng, keluarga Diao dan keluarga Mei. 8 keluarga besar kota sihir seperti semut di depannya. Setelah mendengar ini, Qian Jin tertawa lebih liar dan arogan. Hahaha, menghancurkan keluarga Qi dan membuat 8 keluarga besar di kota iblis menyerah.
Aku belum pernah mendengar tentang orang hebat yang kau bicarakan ini. Meskipun Qian Jin selalu mengejek. Tapi Yang Mi masih mendengarkan apa yang dikatakan Huang Wenwen. Dia menganggap pria besar ini sebagai harapan terakhirnya. Yang Mi memegang telepon dengan erat. Wenwen kan, bisakah kamu memberitahuku siapa orang penting ini? Bisakah kamu membantunya? Huang Wenwen tidak berdebat dengan Qian Jin. Dia berkata langsung kepada Yang Mi bos yang tokoh besar yang saya bicarakan. Dengan status saya saat ini pihak lain mungkin tidak mau memperhatikan saya. Tetapi sekarang Jiahang Media dan Anda bos berada di saat yang paling sulit. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik dan berjuang keras. Qian Jin sedikit menyipitkan matanya. Dia mencibir Yang Mi dan Huang Wenwen yang sedang berbicara satu sama lain. Dia sama sekali tidak khawatir tentang siapa pihak lain yang bisa meminta bantuan. Setidaknya sekarang di Cina. Andai saja benar-benar ada orang seperti itu. Ingin bertarung dengan diriku sendiri. Anda juga harus mempertimbangkan kekuatan di belakang Anda terlebih dahulu. Setelah mendengarkan kata-kata Huang Wenwen, harapan yang sangat membara meledak dari hati Yang Mi. Wenwen beritahu aku nama orang lain itu, aku juga bisa menemukannya secara langsung. Dan kita bisa bekerja sama. Huang Wenwen bersenandungnya. Bos yang nama tokoh besar itu adalah Qin Chuan. Begitu kata-kata ini keluar, kotak itu langsung terdiam. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke pria yang berdiri di belakang Yang Mi dengan tangan di saku. Pada pemuda dari generasi ketiga keluarga Sen. Qian Jin tertegun sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. Chen Yu dan beberapa eksekutif lainnya di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak. Qian Jin hampir tersedak karena tawa dan berkata hahaha. Huang Wenwen, kau sudah menjadi tokoh besar misterius begitu lama. Bagaimana dengan menghancurkan keluarga Qi dan membuat 8 keluarga besar menyerah? Setelah semua liku-liku, tetap saja anak ini. Kamu hampir membuatku tertawa sampai mati. Sebelum Huang Wenwen menyebut nama Qin Chuan, Qian Jin masih sedikit waspada di dalam hatinya. Tetapi ketika saya mendengar, dia mengerti semuanya sekaligus. Bagaimana dengan menghancurkan keluarga Qi dan membuat 8 keluarga besar menyerah? Bukankah ini yang keluarga Sen lakukan? Pria ini pasti menyombongkan diri ketika dia pergi menjemput gadis. Dia mengambil semua tanggung jawab atas apa yang keluarga Sen lakukan. Setelah mendengar nama itu, Yang Mi tercengang. Dia mengulangi nama orang lain dengan tidak percaya. Qin Chuan. Well Qin Chuan, apakah kamu kenal bos Yang? Dua Yang Mi terdiam lama. Huang Wenwen melanjutkan. Wang Chong dan Qin Chuan sangat akrab satu sama lain. Anda dapat menghubungi satu sama lain melalui Wang Chong. Saya dengar Wang Chong dan Qin Chuan saling mengenal. Secercah harapan terakhir Yang Mi hancur orang yang Huang Wenwen bicarakan. Itu Qin Chuan yang ada di depanmu. Yang Mi menghela, Tuhan ingin menghancurkannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Dia tersenyum enggan dan berkata lemah. Tapi mungkin Wang Chong tidak dibutuhkan lagi. Huang Wenwen tercengang. Bos Wat, apa maksudmu? Qin Chuan yang kau sebutkan adalah pemegang saham utama Jiahang Media. Dia juga ada di sini malam ini. Dia tepat di sebelahku. Huang Wenwen menarik napas dalam-dalam. Apakah Qin Chuan pemegang saham utama Jiahang Media? Saat Huang Wenwen sepertinya mengerti segalanya. Mengapa saya bisa masuk ke Jiahang Media? Sangat mudah untuk mendapatkan peran sebagai tokoh utama wanita. Ternyata dia benar-benar peduli padaku. Senyum bahagia terlukis di wajah Huang Wenwen. Bos Yang, Anda harus meminta Qin Chuan untuk membantu Anda. Dengan dia di sini, saya dan Jiahang Media akan baik-baik saja. Huang Wenwen memiliki 100 kepercayaan tanpa syarat pada Qin Chuan. Tanpa sedikit pun keraguan. Wenwen. Yang Mi tersenyum pahit. Dia baru saja akan menjelaskan semuanya kepada Huang Wenwen. Qin Chuan tidak dapat membantu lagi sekarang. Ketergantungan terbesarnya. Keluarga Sen telah jatuh. Namun, mulut Yang Mi belum terbuka. Qin Chuan berjalan menghampirinya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan ponselnya padaku, aku akan berbicara dengannya. Yang Mi tertegun. Lalu menyerahkan telepon. Beberapa kata keluar dari mulutnya. Orang ketiga. Ini akan membuat pihak-pihak yang terlibat agak malu. Biarkan dia berbicara sendiri. Qin Chuan mengambil telepon dan berkata dengan lembut. Huang Wenwen. Saya Qin Chuan. Bab 339 komisi hanya 31 miliar dari Anda. Dengarkan panggilan ini, dan perkenalan diri ini. Huang Wenwen di ujung telepon. Mataku langsung basah. Di wajahnya yang cerah dan halus. Wajahnya tiba-tiba memerah. Napas Huang Wenwen menjadi cepat. Suara ini. Itu adalah orang yang selalu Anda pikirkan. Qin Chuan. Qin Chuan tersenyum tipis dan berkata. Saya di sini. Jangan khawatir. Huang Wenwen ragu sejenak, saya tidak khawatir. Kamu di sini, aku merasa lega ketika kamu di sini, aku tidak khawatir. Aku percaya padamu. Sebenarnya awalnya aku berpikir tentang bagaimana menangani dramamu dengan seorang heroin. Sekarang kita tidak perlu memintanya sendiri. Pihak lain telah menolaknya. Dan semuanya akan mudah. Dengan cara ini, orang-orang tidak akan mengatakan Anda orang penting atau semacamnya. Kata-kata Qin Chuan membuat Huang Wenwen sedikit bingung. Mengapa drama yang diperankan tokoh utama wanita harus diturut, dan ini mudah untuk ditangani? Apakah ada konflik antara pembuatan film drama ini dan pengaturan Qin Chuan selanjutnya? Jadi, apa rencananya selanjutnya? Apakah kamu ingin pergi keluar dan bersantai? Apakah kamu ingin mengajakku bersamamu?
Huang Wenwen terus menggunakan proses eliminasi di benak. Mari kita bayangkan apa yang Qin Chuan maksudkan dengan ini. Semakin Huang Wenwen memikirkannya, semakin merah wajahnya. Tak terhitung pikiran terus bermunculan di benaknya. Semakin kupikirkan, gambar-gambar di benakku menjadi semakin kabur. Saat ini dia berada di hotel yang diatur oleh kru. Dia mengenakan gaun tidur kasar berwarna keemasan. Pikiran yang membara di benaknya membuatnya menarik ujung gaun tidurnya. Qin, Huang Wenwen baru saja akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Qin Chuan berbicara di hadapannya. Itu saja untuk saat ini. Tidurlah lebih. Jangan khawatir tentang hal lain. Semuanya akan beres saat kamu bangun. Huang Wenwen tertegun. Ini. Apakah ini akhirnya? Kenapa kamu tidak bisa mengatakan beberapa kata? Huang Wenwen merasa sangat gatal di hatinya saat ini. Untuk mengatakan bahwa Qin Chuan tidak menghargai dirinya sendiri. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Harus dikatakan bahwa Qin Chuan menghargai dirinya sendiri. Setelah kamu menjawab telepon, dia hanya mengucapkan 2 kalimat secara total. Setelah itu, biarkan mereka mandi dan tidur lebih awal. Apa artinya ini? Jika itu orang lain, manjakan dirimu seperti ini. Huang Wenwen sudah menutup telepon. Informasi kontak diblokir. Tapi sekarang orang di seberangnya adalah Qin Chuan. Seorang pria yang tidak bisa dia tolak. Qin Chuan berkata dan mengembalikan telepon itu kepada Yang Mi. Teleponmu terus berdering terlalu banyak panggilan. Dan agak berisik. Yang Mi tertegun dan mengambil telepon. Ucapkan selamat tinggal pada Huang Wenwen dengan sederhana. Lalu masukkan ponsel Anda ke mode senyap. Qianjin tersenyum menirukan kata-kata Qin Chuan dengan cara yang aneh. TSK kaku di sini, jangan khawatir ya Tuhanku, aku tidak tahan lagi. Bahkan jika Hang Zhou Ma ada di sini hari ini, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Saya tidak peduli apakah Anda dari Hangzhou atau Shenzhen. Hari ini Anda akan mengingat keluarga Qin dari Jiangning. Bah, berhenti pamer di depan saya tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Anda. 300 juta tadi baru saja dibatalkan. Sekarang media Jiahang Anda tidak punya apa-apa untuk difilmkan. Itu hanyalah kulit kosong, menurutku. Qianjin mengulurkan satu jari. 50 saham di Jiahang Media yang Anda pegang hanya bernilai 100 juta. 100 juta. Jin Yu dan Yang Mi sama-sama tersentak. Uang itu masuk 10 menit yang lalu. Namun, tawaran dinaikkan menjadi 5 miliar. Dalam waktu sesingkat itu, Qin Chuan bertukar beberapa kata dengan pihak lain. Itu benar-benar mengubah 15 miliar menjadi 100 juta. Jiahang Media, yang masih bisa bernapas dan menarik napas tadi. Sekarang kami benar-benar dilumpuhkan oleh pihak lain. Ini berlanjut. Apa hasilnya nanti? Tidak ada yang bisa memprediksinya. Lagi pula kekuatan Qianjin. Itu ditampilkan selangkah demi selangkah. Terlihat dengan mata telanjang. Satu panggilan telepon melarang seluruh industri. Dia menunjukkan kelemahan pada awalnya. Itu mungkin benar-benar untuk memberi muka kepada keluarga Sen. Dia tidak menunjukkan kelemahan. Merkinting 2 kali, kenapa kita tidak pergi malam ini dan membuat rencana jangka panjang? Jin Yu menyarankan. Melihat bahwa situasinya jelas. Chen Yu tersenyum jahat. 100 juta Tuan Qian. Kamu terlalu pelit. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kontrak lain dari tasnya. Qin Chuan, tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba pamer. Urusan keluarga Sen sudah selesai tanpa keluarga Sen. Kamu sekarang adalah harimau ompong, aku tahu kamu dimanja sejak kecil. Tidak akan lama lagi kamu akan menghabiskan semua dana di tanganmu. Chen Yu mengangkat kontrak di tangannya dan melanjutkan. Saya punya kontrak lain di sini. Kamu terlihat sangat cantik dan bersih, jika kamu menandatanganinya saya juga bisa memberimu 100 juta. 100 juta untuk 10 tahun ini lebih besar dari kontrak Yang Mi. Hehehe, tentu saja dalam 10 tahun ini kamu tidak hanya akan menjadi jangkar Yoyu Mediaku. Kamu juga harus tetap di sisiku dan bekerja seperti sapi atau anjing. Qianjin melirik Chen Yu dan tertawa hahaha. Chen Yu, aku tidak menyangka kamu menyukai ini, kamu menyukai pria tampan. Kupikir wanita seusiamu semua menyukai pria berotot. Chen Yu duduk di sofa. Tubuh bagian atasnya yang sedikit gemuk bergetar. 2 paha kokoh di bawah rok pinggul hitam. Mereka meniru posisi duduk Jin Yu dan menumpuknya satu sama lain. Hanya saja kakinya pendek yang membuatnya terlihat sedikit lucu. Tingginya 155 meter dan memakai sepatu hak tinggi yang tingginya hampir 10 cm. Chen Yu melepas tumitnya dan mengaitkan sepatu hak tinggi dengan jari-jari kakinya dan terus mengayunkannya. Jika kamu menginginkan uang, serahkan saja padaku. Qin Chuan menatap Chen Yu. Alisnya berkerut membentuk huruf. Kenapa ada bau asam dan busuk di ruangan ini? Dia kembali ke sofa dan duduk menjauh dari Chen Yu. Saya orang yang baik, jadi Anda seharusnya berbicara lebih sedikit. Ini hari tahun baru. Dan saya hanya akan mengabaikan apa yang terjadi malam ini dan memperlakukannya seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Yoyu Media. Namun sekarang sepertinya saya tidak bisa melakukan itu. Jin Yu mengikuti Qin Chuan dengan langkah kecil dan duduk kembali di sofa. Kedua pria itu berhadapan muka dengan Qianjin dan Chen Yu. Meskipun dia tahu berita tentang kejatuhan keluarga Sen, dukungan terbesar Qin Chuan telah hilang. Apa yang Wang Chong katakan pada dirinya sendiri? Semua ini tidak mungkin. Namun, dia tetap dekat jika pihak lain benar-benar jatuh dan keluar. Mungkin bukan tidak mungkin untuk mendukungnya sendiri. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan mewah pihak lain sebelumnya. Tetapi dengan pendapatan tahunannya beberapa juta, mereka berdua pasti baik-baik saja.
Jin Yu tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Tapi dia hanya merasakannya, mengikuti Qin Chuan. Ada rasa aman yang tak terlukiskan. Dia biasanya menyilangkan kakinya di sofa. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke arah tubuh Qin Chuan. Dia terlihat sangat sopan seperti kelinci kecil. Chen Yu merasa sedikit malu dan marah setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Chuan. Aku jelas-jelas sudah mencuci kakiku malam ini. Pasti karena stocking sialan ini. Baru 7 hari sejak saya menggantinya dan sudah bau. Tetapi Anda adalah seorang pemuda yang miskin sekarang, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengkritik saya? Chen Yu berkata dengan tegas, Anda masih berpikir Anda adalah tuan muda dari keluarga Sen. Keluarga Sen sudah mati dan kamu masih berani mengatakan hal bodoh seperti itu. Sepertinya aku memberimu muka. Qin Chuan tidak lagi memperhatikan udang kecil ini. Dia menoleh ke Qian Jin dan berkata, Tuan Qian, ini sudah larut malam. Dan aku akan kembali tidur mengingat apa yang terjadi malam ini. Aku akan memberimu pilihan. Aku tahu kamu memiliki 31 saham Jiahang. Serahkan semua saham Jiahang Anda kepada saya. Saya akan menerimanya dengan enggan. Untuk komisi atas saham ini, saya tidak akan meminta banyak. Saya hanya akan memberi Anda 31 miliar. Bab 340 kamu tidak tahan amarahku. Qin Chuan selesai berbicara. Semua orang di dalam kotak itu mengira mereka salah dengar. Bahkan Jin Yu ingin mengubah posisi. Mereka semua tampak bingung. Qian Jin berpikir itu karena dia terlalu banyak kotoran telinga. Menyebabkan halusinasi pendengaran. Dia berbisik kepada Chen Yu di sampingnya. Apakah aku salah dengar? Dia bilang aku harus memberinya 31 saham. Dan kemudian saya harus memberinya komisi sebesar 31 miliar. Apakah dia akan menerima sahamnya? Chen Yu mengangguk lesu, Tuan. Qiani sepertinya mendengar kata-kata yang sama denganmu. Beberapa eksekutif dan Su Jie yang terbaring di tanah. Tidak bisa berhenti mengangguk. Astaga. Apakah orang ini gila? Orang ini seperti merampok bank. Kemudian pihak bank harus berterima kasih kepada para perampok. Dan terima kasih atas kerja keras dan kesulitan Anda. Agak berlebihan jika Anda memikirkannya. Yang Mi tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke sisi Qin Chuan. Merkin Yo. Qin Chuan mengangkat tangannya dan menyela pertanyaannya. Anda tidak salah dengar, dan mereka juga tidak salah dengar. Tuan Qian ingin memberi saya saham dan bank. Qian Jin membanting meja dengan keras. Kamu bercanda, kan? Merkian Wei, kenapa kamu begitu terburu-buru? Aku bahkan belum selesai dengan apa yang kukatakan. Saat mereka bertemu, mereka berdua sedang terburu-buru. Qian Jin adalah orang yang berhati-hati. Mereka semua tetap tenang dan tenang. Dia sedikit bingung. Berhenti meraung saja. Biarkan orang lain terus berbicara. Qin Chuan tersenyum dingin dan kemudian berkata, saya hanya menyebutkan satu poin tadi. Sekarang izinkan saya berbicara tentang poin kedua. Saya tahu bahwa Huaqiang Entertainment Anda adalah pendukung di belakang Youyu Media. Meskipun Youyu Media tidak terdaftar, valuasinya hanya 2 miliar. Namun, saya tidak keberatan. Saya punya teman sekamar yang ingin melakukan bisnis ini. Namun, secara keseluruhan lingkungannya sedang tidak baik sekarang. Terlalu sulit untuk memulai dari nol. Saya berencana untuk mendirikan perusahaan untuknya secara langsung. Saya ingin 100 saham Youyu Media. Saya tahu bahwa Tuan. Saat ini Qian memiliki 80 saham Youyu Media. Anda dapat memberikan apa yang Anda miliki terlebih dahulu dan Anda dapat memberikan sisa 20 setelah festival musim semi. Boom. 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 Semua orang di tempat kejadian merasakan bahwa pandangan dunia mereka hancur. Ini benar-benar omong kosong. Narapidana hukuman mati mengajukan tuntutan kepada Algojo. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kamu gila sekali. Qian Jin berkata sambil mengepalkan tinjunya. Qin Chuan sepertinya tidak mendengarnya. Dia melanjutkan mengirim Third Sen Su Jie yang berada di tanah untuk bekerja di mesin jahit. Saya ingin dia mengerjakannya selama 10 tahun. Pengacara kamu harus membayarnya. Jentikan. Qian Jin tidak tahan lagi. Ini adalah provokasi terakhir pihak lain. Dia mengangkat gelasnya dan membantingnya ke tanah. Persetan denganmu. Kau akan mati tapi kau masih berpura-pura dan berbicara omong kosong. Kau pikir kau siapa? Aku memberimu saham dan uang. Kenapa kau melakukan itu, sialan? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Orang ini gila-gilaan. Jin Yu tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang wajah Qin Chuan. Kemudian dahi bertemu dahi. Rasakan suhu tubuh orang lain. Saya tidak demam. Qin Chuan mendorongnya dengan jijik. Kamu demam. Qin Chuan menyipitkan matanya dan menatap Qian Jin. Oke, saya sudah menyatakan 3 persyaratan saya. Sekarang mari kita langsung ke intinya. Qin Chuan mengatakan ini dan berdiri. Dia mengucapkan sepatah kata setiap kali dia mengambil langkah. Jika Qian Jinyo tidak melakukan seperti yang saya minta, saya berjanji bahwa Huaqiang Entertainment Anda yang bernilai 1 miliar dolar AS akan dinyatakan bangkrut hari ini. Saya berjanji bahwa Anda, Qian Jin, tidak akan pernah bisa melakukan komebak. Aku berjanji akan melacakmu sampai akhir. Para pendukungmu dan kekuatan di belakangmu akan diperlakukan sama karena tindakanmu malam ini. Apakah kamu pikir kamu akan mampu bertahan hidup di dunia ini ketika saatnya tiba? Apakah orang-orang di belakangmu akan melepaskanmu? Kamu tidak tahan dengan murkaku. Qin Chuan menyelesaikan kalimat terakhir. Sudah berdiri di depan Qian Jin. Beberapa kata sederhana diucapkan oleh Qin Chuan. Tapi itu datang pada Qian Jin seperti kekuatan. Dia terbanting keras ke sofa. Keringat dingin keluar di dahiku tanpa sadar. Dia tahu dengan jelas bahwa pihak lain hanya berdebat demi pamer.
Tapi aku masih merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Chen Yu dan eksekutif lainnya. Perasaan yang sama. Aura orang ini benar-benar terlalu kuat. Diri sendiri di depan yang lain. Sama seperti seorang siswa sekolah, Qin Chuan di sisi lain adalah seorang mahasiswa. Aku beri kamu waktu 3 detik untuk memikirkannya. 3, 2, 1. Well, Qian Jinyo tidak punya peluang. Qian Jin tertegun. Oh sial. Sial, kamu, tidak ada penjahat yang berbicara begitu blak-blakan. Anda seharusnya tidak berhenti sejenak di tengah angka. Qin Chuan mengeluarkan ponselnya tanpa ragu-ragu. Di depan semua orang. Menelepon sebuah nomor. Amerika Serikat. Wall Street. 90 grup keuangan teratas dunia berkumpul di sini. Terletak di lokasi utama di Wall Street. Ini adalah gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Gedung ini milik Meilong Group yang telah berusia seabad. Melon Group adalah konsorsium dengan cadangan modal terbesar di Wall Street. Tanpa keraguan, sejak jatuhnya Gao Sheng Group, Melon Group saat ini adalah grup paling kuat di seluruh Wall Street. Lantai paling atas gedung perkantoran adalah kantor presiden. Charlie, presiden konsorsium yang sudah tua dan lemah, sedang duduk di kursi bos, minum anggur dan dengarkan musikal Cats yang ditulis oleh Andrew Lloyd Webber. Terus terang saja, itu adalah drama musikal dan tari panggung Grand Liu Laogen di luar negeri. Amerika Serikat baru saja merayakan Natal dan Hari Tahun Baru. Rasanya seperti Tahun Baru Imlek baru saja berakhir. Sejak runtuhnya grup Gao Sheng. Charlie dari Melon Group mengandalkan gelar saudara dekat. Menyerap sebagian besar bisnis dan talenta grup Gao Sheng. Saat ini Merlon dapat dikatakan sebagai satu-satunya perusahaan dominan di Wall Street. Charlie menyenandungkan nada kecil dan menutup matanya untuk beristirahat. Tidak ada sekretaris wanita di rumah itu. Di usianya, memang benar bahwa kita memiliki kemauan tetapi tidak memiliki dan di usia ini, kita benar-benar perlu membuat keributan. Setelah tekanan darah tinggi, jantung menjadi kelebihan beban. Saya khawatir orang itu akan meninggal. Saat itu sudah lewat tengah hari di Amerika Serikat. Pasar saham juga relatif stabil tanpa fluktuasi besar. Charlie baru saja akan bersenandung beberapa kali dan tidur siang. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia meraba-raba saku celananya. Keluarkan ponselmu. Lihat lebih dekat nomor yang menelepon. Charlie dikenal sebagai pria terhormat pertama di Wall Street. Ada momen mengumpat. Brengsek. Kepiting hadiah. Dan kata-kata kotor lainnya keluar dari mulutnya. Tiba-tiba semua kantuknya menghilang. Malefak. Ini hari tahun baru, mengapa Dewa Wabah meneleponku? Dia benar-benar takut pada Qin Chuan. Anak ini tidak pernah berbuat baik sejak dia datang kepadaku. Dia tidak menjebak dirinya sendiri dan berkomplot melawan saudaranya sendiri. Itu hanya alasan bahwa gurunya didiskriminasi oleh eksekutif Meilon. Hanya beberapa kata yang menuntut ratusan juta dolar sebagai kompensasi. Charlie bertanya dan menemukan bahwa Qin Chuan belum mengajukan permintaan apapun ke konsorsium lain. Apakah hal-hal ini? Itu juga tidak memeras konsorsium lain. Jika Anda bekerja sama dengan orang lain, Anda dapat mengambil keuntungan dari mereka. Siapa yang tahan dengan ini? Bahkan Tuan Tanah pun tidak tahan dirampok seperti ini. Namun keluhan tetaplah keluhan. Charlie tidak berani untuk tidak menjawab panggilan pihak lain. Dia berdeham. Bab 341 berinvestasi pada pamanmu. Charlie tidak tahu alasan apa yang akan digunakan pihak lain untuk mengumpulkan uang perlindungan kali ini. Dia mempersiapkan dirinya secara mental. Kupikir Qin Chuan tidak akan bertindak terlalu jauh. 1 atau 200 juta dolar AS sudah cukup untuk menyingkirkannya. Tahun baru Imlek baru-baru ini tiba. Anggap saja itu sebagai uang tahun baru untuk orang lain. Charlie tidak peduli. Entah kamu meregangkan lehermu atau menyusutkannya. Itu akan dipotong oleh pisau yang sama. Dia menekan tombol mikrofon hijau dan menjawab panggilan itu. Saat telepon tersambung, dia menyapa dengan hangat. Ya Tuhan. Teman hidupku, Tuan Qin, bagaimana bisa kamu luang hari ini? Telepon aku. Charlie selesai berbicara dan menunggu dengan tenang jawaban dari pihak lain. Dia ingin menilai dari nada bicara orang lain. Bisakah saya membayar biaya perlindungan lebih sedikit kali ini? Di ujung telepon yang lain Qin Chuan berbicara perlahan. Dalam bahasa Inggris yang sangat fasih, dia berkata, Tuan Charlie, apa kabar hari ini? Karena tahun baru Imlek akan segera tiba. Qin Chuan berbicara dengan setan asing. Mereka semua lebih sopan. Baiklah semuanya baik-baik saja. Charlie menjawab dengan senyum di wajahnya. Aku mendengus dalam hati. Awalnya baik-baik saja. Menjawab panggilanmu. Makin parah. Tuan Charlie, saya menelepon Anda hari ini, saya punya kabar baik untuk Anda. Charlie terpana. Kabar baik? Kamu tidak meneleponku. Ini kabar terbaik. Heimkin, what's the good news? Charlie enggan. Namun, dia sangat jujur dalam perkataannya. Sudah menjadi kapitalis sepanjang hidup, dia tidak pernah menolak hal yang baik. Sebelum Anda mendengar kabar baiknya, Anda harus melakukan sesuatu untuk saya. Qin Chuan berkata dengan ringan. Charlie jauh di Amerika Serikat. Menutupi gagang telepon dengan elegan. Kemudian dia mengamuk dalam diam dan menari. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Bajingan, dia pasti tidak punya niat baik. Seperti yang diharapkan. Sungguh. Dalam kurang dari 3 kalimat. Ekor rubah itu terbuka. Malefak.
Siapa menurutmu aku ini? Charlie. Bagaimanapun, saya adalah grup keuangan terkuat di Wall Street. Keluarga kaya teratas di Amerika Serikat. Charlie marah untuk waktu yang lama kemudian mengangkat telepon lagi. Siap melayani, Tuan Qin. Qin Chuan mengangguk puas. Orang tua ini baik-baik saja. Kehidupan pribadi saya agak kotor. Dalam hal sikap terhadap kehidupan. Masih sangat luar biasa. Sekarang sudah larut malam di China. Qin Chuan bertarung dengan cepat dan tegas. Langsung saja pada maksud Anda. Seperti ini di pasar saham AS. Ada saham bernama Huaqiang Entertainment, sebuah perusahaan Tiongkok. Huaguo Company harap tunggu. Ketika Charlie mendengar ini, dia menyadari bahwa Qin Chuan tidak meminta uang. Bukan salah satu gurunya yang didiskriminasi. Ini nama sebuah perusahaan. Charlie adalah seorang pencatut veteran. Saya langsung mencium peluang bisnis. Dia dengan cepat membuka sistem pertanyaan stok di desktop. Masukkan nama perusahaan yang Qin Chuan sebutkan di bilah pencarian. Kemudian tekan tombol Enter. Dalam beberapa milidetik. Profil dasar Huaqiang Entertainment di U. Pasar saham melonjak. Charlie memakai kacamata bacanya yang tergantung di lehernya. Saya mempelajari saham ini dengan cermat. Dia melihat ke layar dan membaca data itu dengan pelan. Nilai pasar Huaqiang Entertainment hari ini melebihi 1 miliar dolar AS dan harga saham saat ini adalah 11,58 dolar AS per saham. Charlie memulai analisisnya seperti biasa. Saham kapitalisasi kecil perusahaan kecil industri hiburan China sedang dalam pemulihan. Saham ini tenang ketika dibuka di pagi hari selama sesi perdagangan. Tiba-tiba naik lebih dari 13, pasti ada kabar baik. Dia menggerakkan mouse-nya ke kolom berita perusahaan. Terlihat belum lama ini. Huaqiang Entertainment tiba-tiba mengirim pesan. Huaqiang Entertainment berniat untuk sepenuhnya memiliki Jiahang Media. Perusahaan berencana untuk menggabungkan Jiahang Media dengan perusahaan induknya, Youyu Media, dan mendaftarkannya di pasar saham. Charlie sedikit menyipitkan matanya. Ekspresi serakah muncul di wajahnya. Akuisisi perusahaan berharga terlebih dahulu. Kemudian bergabung dengan perusahaan lain. Setelah kombinasi yang kuat, itu akan terdaftar lagi. Jadi untuk perusahaan induk yang memegang saham investasi awal. Ini adalah kabar baik yang sangat penting. Hanya untuk berjaga-jaga. Charlie melihat lagi informasi dasar tentang Jiahang Media. Jiahang Media didirikan bersama oleh Yang Mia, seorang aktris top di Cina. Bisnis utamanya berfokus pada manajemen artis dan investasi film dan televisi. Ia memiliki satu studio independen artis, 20 artis pria dan wanita, 30 idola dan grup generasi baru. Meskipun informasinya sangat rinci, tapi Charlie tertarik dengan perusahaan media kecil semacam ini. Bukan pemahaman yang mendalam. Karena bahkan studio media internasional teratas itu tidak menambah banyak uang. Tidak ada minyak atau air yang bisa diperas. Namun karena kebiasaan profesional, dia melirik Youyu Media lagi. Youyu Media adalah perusahaan pialang internet terbesar di Tiongkok. Perusahaan ini memiliki 100.000 jangkar yang menandatangani 3.000 jangkar dengan jutaan penggemar. Youyu Media telah berencana untuk go public melalui pencatatan pintu belakang 2 tahun lalu. Namun karena pasar mengambil sikap menunggu dan melihat terhadap prospek Youyu Media, pencatatan tersebut kemungkinan akan berada di bawah harga penerbitan. Akibatnya, pencatatan Youyu Media ditunda tanpa batas waktu. Lihat ini. Charlie memiliki analisis kasarnya sendiri di benaknya. Mengapa dua perusahaan media harus bergabung dan go public? Dia memegang mikrofon dengan erat dan mulai menjelaskan kepada Qin Chuan. Youyu Media adalah perusahaan media online generasi baru. Pasar mengambil sikap menunggu dan melihat terhadap profitabilitas dan pengembangan masa depannya. Lagi pula, perusahaan semacam ini yang menandatangani agen jangkar memiliki ketidakpastian yang serius. Jangkar mereka lebih bergantung pada platform untuk pengembangan. Belum lama ini Amerika Serikat juga berencana untuk memblokir Douyin. Begitu Douyin diblokir oleh Amerika Serikat, para pembawa acara di dalamnya akan kehilangan semua nilai mereka. Perusahaan media di belakang mereka juga akan menjadi tidak berharga. Di tengah pidatonya, Charlie menyesap air. Basahi tenggorokanmu. Kemudian dia melanjutkan Jiahang Media bergerak di industri media tradisional. Itu hanya terjadi untuk membentuk hubungan pelengkap alami yang bergerak di bidang media internet setelah merger. Pengembangan Youyu Media telah dijamin. Setelah pencatatan dengan suntikan modal yang kuat, Youyu Media dapat melakukan upaya baik daring maupun luring. Pertumbuhan dan penguatan Youyu Media akan membawa sejumlah besar nilai bagi perusahaan induknya, Huaqiang Entertainment. Setelah mengatakan itu, Charlie tidak bisa menahan diri untuk menyentuh kepalanya, yang sudah botak selama 40 tahun. Saya masih sebaik dulu. Cukup lihat sekilas materi-materi ini. Anda dapat mengetahui kisah di balik layar perkembangan sebuah perusahaan. Analisisnya sangat indah dan menyeluruh. Merkinior kabar baik. Maksudmu hiburan Huaqiang kan, benarkah Anda punya informasi orang dalam tentang Tiongkok? Jadi, Anda ingin saya memanfaatkan kesempatan ini dan membeli dengan sekuat tenaga. Kanan. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk sudut mulutnya. Diucapkan dalam hatiku. Beratam kecil, aku kakek hebat. Saya dapat menganalisis dan menjawab semua pertanyaan sekarang. Cepat dan pujilah aku.
Sembah aku. Jauh di kota ajaib. Qin Chuan di kotak A888 di klub malam Enggong. Sudut-sudut mulutnya bergerak. Anjing tua ini pasti sakit parah. Aku hanya mengatakan satu kalimat. Kamu memberitahuku banyak hal. Itu juga berinvestasi di Huaqiang Entertainment. Berinvestasi pada pamanmu. Bab 342 Panggilan Wall Street. Qin Chuan menghela napas pelan. Orang asing ini memang tidak bisa diperlakukan dengan baik. Jika tidak, kamu akan memanfaatkan saya. Lupa peran apa yang saya mainkan. Kamu hanya di sini untuk membantu melakukan. Aku sedang mengerjakan sesuatu dan aku masih membutuhkanmu untuk menganalisis. Kamu belum menganalisis apapun. Charlie berada di Amerika Serikat. Tampak seperti sedang menunggu untuk dipuji oleh Qin Chuan. Namun ekspresi ini hanya bertahan kurang dari 1 menit. Dia mendengar ujung saluran yang lain. Qin Chuan awalnya cukup antusias. Nada bicaranya tiba-tiba menjadi dingin. Kapan saya pernah menyuruh Anda untuk berinvestasi di Huaqiang Entertainment? Wajah Charlie berubah pucat. Tuan Shi Tuan Qin, bukankah Anda meminta saya untuk melakukan itu? Raih kesempatan untuk berinvestasi. Telinga mana yang kamu dengar? Aku memintamu untuk berinvestasi. Charlie terdiam sejenak. Seperti tampak Qin Chuan benar-benar tidak mengatakan sepatah, biarkan dirimu berinvestasi. Seluruh proses barusan hanyalah analisis dirinya sendiri. Namun analisis ini sepenuhnya benar. Bisa dibilang aku sudah tua, Charlie. Tapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya, Charlie, tidak profesional. Qin Chuan tidak memberi pihak lain kesempatan untuk menjelaskan. Dia berkata dengan dingin, aku ingin kau melakukan short selling dengan sekuat tenaga. Short. Merkin Huaqiang Entertainment baru saja merilis berita bagus seperti itu. Jika Anda melakukan short sell saat ini, saya khawatir Anda menentang pasar. Hahaha, kabar baik itu berita palsu. Berita palsu. Artikel yang baru saja diterbitkan oleh Huaqiang Entertainment. Yang mengatakan bahwa mereka mengakuisisi Jiahang Media sepenuhnya adalah berita palsu. Karena saya sekarang memiliki 50 saham Jiahang Media. Jika saya tidak menjual 50 saham ini, katakan padaku itu berita palsu. Charlie tercengang. Jika Qin Chuan benar-benar memegang 50 saham Jiahang Media dan tidak menjualnya. Kemudian berita ini benar-benar berubah dari kabar baik menjadi kabar buruk. Merkinyo ingin menjual pendek hiburan Huaqiang. Bolehkah saya bertanya sampai sejauh mana? Selama tahun baru jangan terlalu kejam. Kamu tahu aku orang yang baik. Charlie mendengarkan. Hati yang mengutuk dalam hati. Tapi persetan denganmu. Qin Chuan melanjutkan. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa berdiri selamanya. Jangan pernah berbalik. Charlie mengerutkan. Bukankah ini seperti sepupumu? Pukul dia sampai mati. Kerja bagus. Konon katanya orang Tiongkok pandai bicara dengan bijaksana. Saya sudah belajar banyak hari ini. Namun Charlie tidak keberatan. Huaqiang Entertainment saat ini memiliki nilai pasar sebesar 1 miliar dolar AS. Biarkan grup Melon menghancurkannya. Ini lebih mudah daripada membunuh semut. Merkinwe tidak memiliki produk Huaqiang Entertainment di tangan. Mungkin butuh beberapa waktu untuk menghancurkannya sepenuhnya. Aku ingin melihatnya tidak pernah berbalik hari ini. Untuk pesanan ini, jangan berpikir untuk menghasilkan uang sambil bekerja. Yang saya inginkan adalah kemenangan cepat. Charlie melakukan perhitungan mental cepat. Jika Anda ingin membunuh pihak lain hari ini, Anda harus mengeluarkan setidaknya 2 kali lipat nilai pasar uang itu. Baru setelah itu bisa aman. Itu 2 miliar dolar. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Kenapa aku banyak bicara? Akan lebih baik untuk memberikan saja 100 juta dolar AS kepada pihak lain di awal. Tim Qin. Charlie tampak sangat malu dan berkata. Pasar akan tutup dalam waktu kurang dari 4 jam. Saya tidak punya cukup barang di tangan jika saya benar-benar ingin bekerja keras. Ini akan memakan waktu. Qin Chuan mencibir, bukankah Anda Presiden Asosiasi Sekuritas Amerika? Angkat saja tangan Anda di grup Telegram Anda dan biarkan semua orang di jalanan melakukan short selling bersama. Charlie menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Biarkan dirimu meninggikan suaramu. Minta semua orang di jalanan untuk menjual pendek Huaqiang Entertainment. Kamu tidak bercanda, bahkan jika aku benar-benar bisa. Tapi trik ini. Setiap kali Anda menggunakannya, Anda harus memasukkan begitu banyak. Apakah Anda pikir Amerika Serikat tidak berperasaan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Presiden Serikat Pekerja ini maha kuasa? Qin, Charlie ingin mengelak. Qin Chuan tahu bahwa pihak lain tidak akan setuju dengan mudah. Dia langsung melemparkan berita besar kepada pihak lain. Charlie, jika kamu membantuku menyelesaikan ini, aku akan memberitahumu sebuah berita senilai 1 triliun dolar AS. Jika kamu mampu, kamu bisa mendapatkan 1 triliun dolar AS ini sendirian. Jika Anda tidak cukup mampu, Anda juga bisa memotong sepotong kecil kue dan membagikannya kepada orang lain. Maksud Qin Chuan sangat jelas. Dia mengambil informasi orang dalam senilai triliunan dolar dan membuat semua orang bekerja untuknya. Pupil Charlie menyusut. Berita triliunan dolar. Merkinare, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Kami adalah teman dekat. Kenapa aku harus berbohong padamu? Apa kau lupa berapa banyak yang kau hasilkan saat kau melakukan short selling Gaoseng terakhir kali? Charlie memikirkannya. Terakhir kali short selling melonjak tinggi. Dia menghasilkan hampir 100 miliar dolar AS. Dalam kegelapan. Pertempuran ini menetapkan posisi Melon Group sebagai pemimpin di Wall Street. Ini juga menjadikannya pemimpin Serikat Sekuritas Wall Street. Para pengusaha mengejar keuntungan. Selama keuntungannya cukup, maka semuanya tidak akan sulit. Mata Charlie tiba-tiba menjadi tajam.
Seperti burung nasional Amerika Serikat telang botak. Merkin saya percaya padamu, saya akan mengirim pesan di grup Telegram sekarang. Biarkan semua orang di jalanan datang dan pergi untuk membunuh Hua Qiang Entertainment. Qin Chuan menyipitkan matanya dan bertanya jika semua orang di jalan berkumpul. Bisakah kamu menghancurkan Hua Qiang Entertainment hari ini? Charlie mencibir. Lelucon yang luar biasa. Ini hanyalah sebuah perusahaan kecil Cina dengan skala sekitar 10 miliar. Lebih mudah menghancurkannya daripada menghancurkan gedung pencakar langit Lego cucu saya. Perusahaan Cina di Amerika Serikat seperti ikan di atas talenan. Menunggu kita membantai mereka. Qin Chuan mengangguk dengan puas. Oke, hubungi aku lagi setelah pasar tutup. Lalu aku akan memberimu berita triliunan dolar. Charlie sangat berterima kasih padanya di telepon, kemudian menutup telepon dan pergi untuk melakukan bisnisnya. Tiongkok Kota Ajaib. M Klub Malam di kotak A888. Qian Jin mendengarkan serangkaian percakapan bahasa Inggris Qin Chuan. Kulit kepala saya terasa sedikit mati rasa, meskipun dia juga berbicara sedikit bahasa Inggris. Tapi itu terbatas pada komunikasi biasa. Percakapan bahasa Inggris Qin Chuan barusan sangat sulit untuk dipahami. Itu berisi istilah teknis dan bahasa gaul. Jika Anda bukan penduduk asli Amerika, saya tidak mengerti sama sekali. Panggilan telepon yang dia lakukan barusan. Apakah itu untuk meminta? Qian Jin menoleh dan bertanya kepada Chen Yu. Kamu belajar di Amerika Serikat, bisakah kamu menerjemahkan untukku? Apa yang dia katakan barusan? Chen Yu pernah belajar di luar negeri di Amerika Serikat. Saya punya beberapa pacar yang adalah Nige. Dia memiliki pencapaian mendalam dalam bahasa Inggris. Namun karena itu cukup jauh. Chen Yu tidak mendengar semuanya. Dia mencoba menyatukan apa yang telah dia dengar. Bos Qian. Orang itu baru saja memanggil seorang bos dengan sebutan brengsek. Tidak, maksudku brengsek kau. Mulut Qian Jin berkedut. Tidak masalah siapa yang kau tiduri, fokus saja pada poin-poin penting. Chen Yu melihat arlojinya dan berkata Qin Chuan ingin pihak lain menjatuhkan Hua Qiang Entertainment sebelum pukul 5 pagi ini. Qian Jin sedikit mengernyit dan mengalahkan Hua Qiang Entertainment. Bukankah itu sama dengan mengalahkan diri sendiri? Kenapa sebelum jam 5 pagi? Bagaimana caramu melakukannya? Chen Yu menepuk-nepuk kakinya yang gemuk dan tebal. Kaos kaki yang belum diganti selama 7 hari. Benar saja. Rasanya agak gatal. Kenapa jam 5 pagi? Aku tidak tahu, tapi dia sepertinya mengatakan bahwa dia ingin pihak lain datang dari jalanan. What people dari jalan yang sama? Qian Jin sedikit tercengang. Berpikir dia salah dengar. Yes, people dari jalan yang sama. Chen Yu mengkonfirmasi. Qian Jin tertegun lama. Kemudian terdengar ledakan tawa. Oh mihahaha. Aku mati tertawa ini abad ke-21. Dan kamu masih bertingkah seperti gangster, apakah kamu pikir hukum itu dekorasi? Kamu hanyalah seorang berandal dan kamu tahu bagaimana caranya berkelahi. Kamu bahkan memanggil orang-orang dari seluruh jalan untuk menggangguku. Apakah Anda menelepon orang-orang dari jalan pejalan kaki Nanjing Road? Hahaha, Fukyo menelepon orang dalam bahasa Inggris apa yang kamu pura-purakan? Apakah Anda memanggil orang asing atau saudara saya memberitahu Anda? Kepala Biro Keamanan Publik di daerah ini dan aku adalah saudara angkat. Coba saja sentuh aku. Qin Chuan mencibir, bagaimana jika aku berjabat tangan dengan orang-orang dari Wall Street alih-alih jalan pejalan kaki Nanjing Road? Bagaimana Anda akan merespons? Bab 343 saham semuanya merah. Qian Jin tercengang. Wall Street. Apa itu Wall Street? Dia berbisik kepada orang di sebelahnya. Apakah ada tempat bernama Wall Street di Magic City? Chen Yu telah tinggal di Amerika Serikat selama beberapa tahun. Ketika dia mendengar Qin Chuan berbicara tentang Wall Street, reaksi pertama, itu adalah adegan dalam ingatanku ketika aku berfoto dengan saudara Ni di banteng perunggu di Wall Street. Merkian mungkinkah yang Qin Chuan bicarakan adalah Wall Street di Amerika Serikat? Qian Jin tiba-tiba mengerti. Dia masih terkurung di kota sihir. Akibatnya yang lain. Saya sudah di luar negeri di Amerika Serikat. Qian Jin sama sekali tidak bereaksi barusan. Wall Street. USA. Jin Yu terkejut. Dia tidak mengerti bahasa Inggris. Dia tidak mengerti sepatah kata pun dari percakapan antara Qin Chuan dan Charlie. Tetapi Wall Street dia tahu itu. Itulah pusat keuangan Amerika Serikat. Tempat di mana raksasa keuangan global bercokol. Merkin, apakah Anda baru saja menghubungi bank investasi Wall Street di Amerika Serikat? Qin Chuan mengangguk dan berkata dengan tegas, ya, saya agak akrab dengan seorang tokoh besar di Wall Street. Hua Qiang Entertainment terdaftar di Amerika Serikat. Jadi lebih mudah memintanya untuk menanganinya. Pihak lain. Apakah pihak lain bersedia membantumu? Jin Yu bertanya dengan gugup. Seperti kata pepatah. Ketika orang-orang pergi, teh menjadi dingin dan hal-hal tidak lagi sama. Orang-orang bersedia membantumu sebelumnya karena reputasi keluarga Sen. Tapi sekarang, tanpa aura keluarga Sen. Apakah orang masih bersedia untuk bertindak? Tentu saja, bagaimana mungkin dia menolakku? Aku berjanji bahwa jika dia membantuku kali ini, saya akan memberinya informasi orang dalam sehingga dia bisa menghasilkan banyak uang. Ini setara dengan pertukaran kepentingan, tidak ada kapitalis yang akan menolak bisnis yang menguntungkan. Qin Chuan berkata dengan senyum tipis. Ada kilatan di mata Jin Yu. Yang dia lihat di wajah Qin Chuan hanyalah ketenangan dan ketenangan. Tidak ada jejak kepanikan, tidak ada jejak ketidakpastian. Bagaimana jika Qin Chuan berbohong dan tampil sekarang?
Itu pangkatnya. Setidaknya itu setingkat penghargaan Lifetime Achievement Oscar. Jin Yu merenung sejenak. Senyum manis. Siapa peduli? Jika itu benar, semua orang akan senang. Jika itu palsu, hal terburuk yang bisa terjadi padanya adalah dia akan jatuh ke jurang maut. Saya membantunya ketika dia Orang ini sekarang milik Anda. Jin Yu tidak bisa menahan diri untuk bergerak lebih dekat ke Qin Chuan. Meskipun dia mengenakan celana training tebal yang dilapisi bulu domba, tetapi bagian atas tubuhnya adalah sweater bertudung di bawah sweater bertudung. Saya mengenakan kemeja lengan pendek putih ketat. Lekuk tubuh yang menawan terlihat sekilas. Dia bergerak mendekat ke Qin Chuan dengan santai. Bagian tubuh yang lembut dan tanpa tulang, secara otomatis meremas lengan Qin Chuan. Qin Chuan langsung merasakannya. Lenganku sendiri, seolah-olah ditelan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Seluruh orang itu seolah-olah terjebak di pasir hisap. Tidak bisa menahan diri. Yang Mi di samping. Tentang Wall Street dan bank investasi. Tidak yakin, tapi dia mendengar Qin Chuan mencari seseorang untuk membantu memecahkan masalah. Dan dia terlihat sangat percaya diri. Dia berada di ujung tanduk. Anggap langkah ini sebagai harapan terakhir. Masa depannya bergantung pada Qin Chuan. Qian Jin dan Qin Chuan yang berminyak di depannya. Tidak perlu berpikir keras tentang pilihan itu. Yang Mi melihat tatapan ambigu Jin Yu. Panggil saja dia orang baik. Daripada ini. Saya adalah seorang... Dia juga meniru gerakan Jin Yu dan berdesakan maju. Di bawah mantel bulu putih terbuka. Itu adalah gaun merah tua dengan garis leher yang sangat rendah. Jika Jin Yu seperti seorang wanita yang memegang pipa dengan wajahnya yang setengah tertutup. Yang Mi berusaha sekuat tenaga tanpa menyembunyikan apapun. Sejenak. Qin Chuan diserang dari kedua sisi. Untuk pertama kalinya. Dia diserang dari semua sisi dan jatuh ke dalam perangkap. Untungnya dia adalah ahli seni bela diri tingkat 7. Konsentrasinya jutaan kali lebih kuat daripada orang biasa. Baru setelah itu Anda bisa tetap stabil seperti batu karang. Jika itu Wang Chong. Dia sudah membuang baju besinya dan meletakkan kudanya beserta pedangnya. Tindakan di sini menarik perhatian Qian Jin dan kelompoknya di sisi berlawanan. Tertegun. Brengsek, bajingan ini sudah bangkrut. Namun seorang wanita menawarkan dirinya ke... Mengapa saya tidak memiliki kehidupan yang baik seperti itu? Itu yang Mite Dewi para otaku dan Jin Yu. Ancor teratas dalam hal tampilan. Beberapa eksekutif segera kewalahan. Gelas anggur di tangan Qian Jin hampir hancur olehnya. Kecemburuan dan iri hati telah mengubahnya sepenuhnya. Qin Chuan, aku akan bertanya padamu sekali lagi, apakah kamu akan menjual sahammu? Jika tidak, Anda hanya perlu membiarkan mereka membusuk di tangan Anda selama sisa hidup Anda. Qian Jin mulai melakukan perang psikologis. Dia tidak menyangka kualitas psikologis pihak lain akan sekuat itu. Ancaman sebelumnya sama sekali tidak berpengaruh. Ini tidak cocok dengan karakter seorang playboy. Jual ibumu, kata Qin Chuan dengan marah. Qian Jin, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya tentang saham? Huaqiang Entertainment bahkan tidak dapat bertahan hingga penutupan hari ini. Anda harus memikirkan urusan Anda sendiri setelah kematian. Sekarang saya harus menyarankan Anda untuk memberi saya saham Yoyo Media 1 menit lebih awal. Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Huaqiang Entertainment tidak bisa melewati penutupan. Dia meminta Wall Street untuk menjual saya. Qian Jin tertegun mendengar raungan Qin Chuan. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan membuka perangkat lunak saham. Periksa harga saham Huaqiang Entertainment. Lihat harga saham tetap di US 13. Kenaikan 13 poin. Qian Jin menghela napas lega. Sialan kau bajingan, kau hanya suka menggertak. Wajah Qian Jin memerah karena marah. Jika itu biasa. Dia sudah menepuk pantatnya dan pergi. Saya tidak akan tinggal di tempat kejadian dan berdebat dengan pihak lain. Tapi hari ini berbeda. Saya terlalu tidak sabar dan terlalu percaya diri tadi. Pengumuman itu dikirimkan sebelumnya. Jika dia tidak membelinya hari ini, Qin Chuan akan memegang 50 saham Jiahang. Akan ada banyak masalah nanti. Qian Jin merasa menyesal dan bingung menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu impulsif. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi tenang. Berkata dengan tenang, Qin Chuan. Panggilan teleponmu barusan tidak lebih dari perjuangan. Oke, aku tidak akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Kamu menghabiskan 900 juta untuk membeli sahamnya. Dan aku akan menghabiskan 900 juta untuk membelinya kembali. Ini adalah batas bawahku. Mari buat keputusan cepat untuk menyelesaikan masalah ini dan kemudian tidak pernah bertemu satu sama lain lagi. Qin Chuan menarik tangannya keluar dari ombak dengan susah payah. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi untuk memeriksa progres. Ketika layar disegarkan, sebuah kurva menyeramkan muncul di sudut mulut Qin Chuan. Dia membalik telepon dan menghadap uang di dalamnya. Kesenangan dimulai. Chen Yu melihat Qin Chuan memamerkan ponselnya dari jauh. Secara kasar dapat dilihat bahwa ini adalah tampilan antarmuka saham. Meskipun aku tidak bisa melihat situasi spesifiknya. Namun di layar ponsel Qin Chuan, warnanya merah menyala, tetapi Chen Yu masih bisa melihat dengan jelas. Dia tertawa. Haha, Qin Chuan, tidak peduli seberapa banyak Anda menggertak. Itu tidak berguna, harga saham Huaqiang Entertainment tidak akan berbohong. Semuanya merah sekarang. Tren yang meningkat. Chen Yu selesai berbicara dengan mencibir. Tapi seluruh kotak terasa sunyi. Dia agak aneh. Mengapa orang-orang ini tidak mengikuti dan mengejek? Chen Yu melirik ke samping. Dia melirik Qian Jin dan para eksekutif hiburan Huaqiang di sampingnya.
Mata dan mulut mereka sangat besar. Ekspresinya penuh dengan keterkejutan dan kepanikan. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, ketidakpahaman, dan keraguan tentang kehidupan. Untuk sementara, orang-orang ini tampak berada di bawah mantra imobilisasi. Tetap di tempat, Chen Yu tiba-tiba punya firasat buruk. Tanyanya dengan marah. Kian Merkian, ada apa denganmu? Bab 344 Penyesuaian teknis. Jangan takut. Penglihatan Qian Jin tidak bagus. Namun, telepon Qin Chuan menunjukkan warna merah terang. Dia bisa melihatnya ketika saya membuka perangkat lunak tadi. Ini masih suasana hijau. Namun saat Qin Chuan membuka perangkat lunak, semuanya berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa berubah begitu cepat? Qian Jin tidak percaya. Bagaimana harga saham bisa diturunkan begitu cepat? Anda tahu semenit yang lalu harga saham Huaqiang Entertainment naik 13. Sekarang berubah dari hijau menjadi merah. Itu berarti ada seseorang yang melakukan short selling terhadap Huaqiang Entertainment. Terlebih lagi, kekuatannya begitu besar sehingga mengerikan. Lebih dari 13 peningkatan terhapus hanya dalam 1 menit. Mustahil, benar-benar mustahil. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Qian Jin menolak untuk mempercayai telepon Qin Chuan. Dia pasti berakting. Dia pasti. Qian Jin bergumam pada dirinya sendiri dan membuka lagi perangkat lunak saham. Dalam kotak redup. Saat Anda membuka perangkat lunak bawaan, wajahnya tiba-tiba memerah. Ini bukan reaksi alami terhadap warna merah. Sebaliknya, itu adalah cahaya yang dipantulkan oleh warna merah saham di layar. Melihat ini Chen Yu tersenyum dan berkata, "Hei Qian, jangan ribut, mereka hanya menggodamu, sahamnya sangat menarik." Santai saja. Jepret. Qian Jin sangat marah hingga menamparnya. Apa-apaan ini? Saham AS hijau berarti naik. Merah berarti turun. Aku lebih suka hijau di kepalaku daripada merah sama sekali. Chen Yu tertegun. Hijau berarti naik. Merah berarti jatuh. Apakah itu berarti bahwa hiburan Huaqiang sedang jatuh sekarang? Chen Yu dan sekelompok eksekutif senior mengeluarkan ponsel mereka. Buka juga perangkat lunak bawaan untuk memeriksanya. Tiba-tiba hampir semua orang di ruangan itu memiliki wajah merah cerah. Bagaimana ini mungkin? Pengumuman yang baru saja saya kirim. Pasar jelas sangat mendukung dan semua orang membeli. Kenapa sialan ini turun lagi? Ini sudah turun 10. Saat dia berbicara, nilai pasar Huaqiang Entertainment langsung turun menjadi 10. Itu berarti kerugian US 100 juta dalam nilai pasar. Chen Yu sudah bermandikan keringat dingin. Dia menggunakan identitasnya untuk mendapatkan informasi orang dalam. Saya tahu bahwa Jiahang Media dan Youyu Media akan bergabung. Setelah merger, harga saham Huaqiang Entertainment juga akan naik secara signifikan. Jadi dia diam-diam menjanjikan seluruh kekayaannya. Saya menggunakan leverage 5 kali dan membeli Huaqiang Entertainment. Nima ini. Leverage 5x bisa berakibat fatal. Chen Yu panik. Dia memegang tangan Qian Jin dan berkata, "Tuan Qian, apa yang terjadi?" "Ada apa?" Qian Jin tidak punya waktu untuk berurusan dengan pihak lain saat ini. Dia melambaikan tangannya dan mendorong Chen Yu menjauh. "Minggir. Saya ingin tahu mengapa." Tiba-tiba dia memikirkan Qin Chuan. Dia berdiri dan berkata, "Itu kaulah yang menghasut di belakang layar. Kamu yang menelepon barusan." Qin Chuan menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum canggung. "Benar, itu aku." "Apakah kamu akan bertarung sampai mati?" "Tidak, kamu mati dan aku tidak." Persetan Qian Jin mengutuk. "Pak, Qianit jatuh lagi," seorang eksekutif berteriak. Sambil mengangkat telepon seluler. Qian Jin melihat dan terkejut. It telah turun sebanyak 15. Dia menunjuk eksekutif di sebelahnya dan berkata, "Cepat hubungi AS dan beritahu mereka bahwa kita akan mematikan sistem selama 15 menit." Eksekutif itu mengangkat telepon dengan gemetar. Pergi keluar dan lakukan panggilan telepon. Sesaat kemudian eksekutif itu kembali ke rumah. Dia menarik napas pendek. Dia mengedipkan mata pada Qian Jin. Qian Jin mengambil ponselnya dan melihatnya. Layar yang berwarna merah beberapa saat yang lalu sekarang telah berubah menjadi, ini adalah mekanisme pemutus sirkuit untuk stok individu di U. Pasar sestok. Ketika penurunan atau kenaikan mencapai standar tertentu, perusahaan akan memicu mekanisme pemutus sirkuit. Perdagangan akan dihentikan selama 15 menit. Ini untuk menenangkan sentimen pasar yang abnormal. Metode ini hanya dapat digunakan 2 kali sehari. Qian Jin duduk dengan berat di sofa dengan suara gedebuk. Huaqiang Entertainment terpukul keras oleh kehancuran pasar yang besar, yang membuatnya merasa seperti jatuh ke ruang es. Dapatkan waktu bernapas yang berharga sekarang. Qian Jin tidak berani menunda sesaat pun. Segera atur di tempat. Dia menunjuk para eksekutif. Anda, dengan cepat mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Katakan bahwa pengumuman yang baru saja dikeluarkan perusahaan kami dibuat oleh seorang pekerja sementara. Dan hapus pengumuman itu sekarang. Trik pekerja sementara adalah trik universal. Tidak peduli apapun yang terjadi pada perusahaan, pasti ada yang salah. Tinggal menarik pekerja sementara untuk disalahkan. Yes, Merkian. Eksekutif itu menggenggam tangannya sebagai tanda menerima perintah. Kemudian pergi keluar untuk menelepon. Qian Jin menunjuk orang lain. Hubungi perusahaan sekuritas AS dan minta mereka menahan harga saham. Minta mereka menggunakan cadangan darurat perusahaan sebesar 200 juta dolar AS. Harga saham harus dipertahankan pada 10 dolar hari ini. Harga saham stabil pada 10 yuan per lembar.
Itu artinya, pada penutupan hari ini Hwakiang Entertainment ditutup turun 13. Ini berbanding terbalik dengan 13 peningkatan berita positif yang baru saja dirilis. Walaupun kerugiannya sangat besar, tapi masih dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Eksekutif itu menggenggam tangannya sebagai tanda penerimaan, lalu pergi keluar untuk menelepon. Setelah mengatur dua hal, Qian Jin ambruk di sofa dengan kelelahan. Pada saat ini dia merasa kelelahan. Tetapi ada semacam kegembiraan seperti kelahiran kembali dari abu. Hahaha Qin Chuan, saya harus mengatakan Anda cukup mampu. Qian Jin mencibir, saya tidak menyangka bahwa seorang playboy seperti Anda akan memiliki koneksi di Amerika Serikat. Apakah ini alasan mengapa Anda tidak ingin menjual saham Anda? Apakah ini kepercayaan diri Anda? Apakah Anda ingin menggunakan 50 lembar saham di tangan Anda untuk menciptakan kepanikan pasar, lalu meminta lebih banyak keuntungan kepada saya? Qian Jin menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam sekali teguk. Kemudian dia membanting gelas anggur ke tanah bah. Kamu ingin membunuhku, tetapi kamu masih muda, ini hanya pengumuman palsu. Dan itu hanya 13 drop, saya mampu menanggung kerugiannya, saya memberitahu Anda hari ini. Aku tidak mau Jiahang Media lagi, aku akan membunuhmu. Tuan Qian Chen, Anda dengar Qian Jin bilang bahwa dia tidak mau Jiahang Media. Dia cemas. Sial, kau tidak menginginkannya, tapi aku masih menginginkannya. Leverage 5x, saya menunggu kabar baikmu. Qian Jin memeluk Chen Yu. Dia sedikit mabuk karena whisky yang diminumnya. Hidungku agak tumpul dan aku tidak bisa mencium bau asam. Jangan takut, tanpa media Jiahang saya dapat menemukan perusahaan lain untuk Anda bergabung. Paling banyak, itu akan membuat Anda mengeluarkan sedikit lebih banyak. Saat ini, dua eksekutif yang keluar untuk melakukan panggilan telepon juga kembali ke ruangan. Bagaimana? Qian Jin bertanya dengan prihatin. Keduanya mengangguk pada Qian Jin. Semuanya sudah diatur Merkian. Saya juga agen Amerika mengatakan sama sekali tidak ada masalah dan dia akan mengurus semuanya. Qian Jin mengangguk sedikit, saya merasa lega ketika orang Amerika mengatakan ini. Ding ding ding. Ponsel Qian Jin berdering. Itu adalah nada pengingat hitung mundur 15 menit yang dia atur. Digunakan untuk menghitung waktu penangguhan perdagangan. Qian Jin menarik napas dalam-dalam. Mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi. Saat ini di antarmuka. Harga saham adalah penurunan US 983A sebesar 15. Setelah berkedip, warna tiba seperti yang dijanjikan. Hwakiang Entertainment kembali ke pasar dan mulai diperdagangkan. Segera setelah pasar dibuka, Qian Jin dan semua orang menahan napas. Bangkit, bangkit, bangkit. Beberapa orang, segera. Dana cadangan US 200 juta Hwakiang Entertainment mulai berperan. Qian Jin mengepalkan tinjunya dan hendak bersorak. Namun lihat, garis pembagian waktu langsung jatuh. Hwakiang Entertainment turun 3 langsung. Kurang dari 30 detik setelah pembukaan Hwakiang Entertainment ditutup 18. Dengan harga saham $949 AS. Konyol. Qian Jin dan yang lainnya semua tercengang. Bagaimana ini mungkin, saya jelas mengambil tindakan perbaikan. Qian Jin bergumam. Tiba-tiba dia menamparkan dirinya sendiri. Tidak, jangan panik, ini penyesuaian teknis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut, jangan takut. Bab 345 menanyakan tentang hidup dan mati di Istana Raja Neraka. Apakah kamu mati atau tidak sudah jelas. Amerika Serikat. Wall Street Dawson Securities. Dawson Co. merupakan perusahaan sekuritas kecil. Ini tidak seperti perusahaan sekuritas papan atas. Kekuatan memiliki seluruh gedung di Wall Street. Namun, di gedung-gedung perkantoran Wall Street di mana setiap inci tanah sangat berharga. Dawson Securities masih memesan sebuah gedung dan menggunakan lantai 14. Lantai 15 dan 16 sebagai kantor. Lantai 2 digunakan sebagai meja perdagangan untuk pedagang. Lantai 14 adalah ruang kantor tempat pedagang biasa Dawson beroperasi. Sekarang adalah waktu ketika pasar saham AS dibuka. Komputer dan telepon di depan semua orang berjalan tanpa henti. Suara keyboard dan percakapan telepon tidak ada habisnya. Bang bang bang. Tiba-tiba, terdengar serangkaian suara pipa besi berbenturan dan pecah yang berasal dari lantai. Suasana bising di tempat kejadian tertekan dalam sekejap. Saya melihat seorang pria kulit putih botak gendut parubaya memegang 2 stik golf dan menghancurkan barang-barang di area kantor. Brengsek, siapa itu? Siapa itu? Pria itu meraung marah. Direktur investasi di lantai 14 bergegas maju dan berkata, "Bos, apa yang terjadi? Siapa itu?" Brengsek, aku ingin bertanya. Siapa yang menggunakan dana untuk mendukung saham Hwakiang Entertainment? Pengawas itu tertegun, pikirannya berpacu. Kemudian jarinya menunjuk ke mesin No. Pria parubaya berkulit putih itu berjalan mendekat dengan marah. Di mesin No. 78 adalah seorang pria kulit putih. Dia terlihat seperti anak ayam yang baru lulus dari perguruan tinggi. Biasanya perusahaan di China akan menugaskan pendatang baru untuk menindaklanjuti urusan bisnis kecil. Pria parubaya itu memegang tongkat baseball dan menunjuk hidung pria lainnya. Apakah kamu yang mengoperasikan dananya, nampan? Ya. Yes, bos, itu ide pelanggannya, ambil nampan emas cadangan. Bang bang bang. Pria kulit putih parubaya itu mengambil stik golf dan menghancurkan komputer di depan pemuda itu. Sial, apa kau tahu seluruh Wall Street sedang mencoba kau memanipulasi dana untuk mendukungnya, dan kau melawan seluruh Wall Street.
Apa kau ingin aku, perusahaan Dawson, melawan seluruh Wall Street? Jika Anda kuat, lakukanlah sendiri, jangan seret seluruh perusahaan bersamamu. Seluruh Wall Street menjatuhkan pasar pada satu saham. Keringat dingin langsung keluar dari kepala pemuda itu. Ketika dia beroperasi barusan, dia menemukan bahwa sejumlah besar dana dengan panik menekan Huaqiang Entertainment. Awalnya saya pikir itu adalah pertarungan internal di dalam perusahaan Tiongkok. Saya tidak pernah menyangka perusahaan ini terkutuk. Seluruh Wall Street ingin mendapatkannya. Saya sangat bodoh karena membantu orang lain mengoperasikan nampan. Ini bukan tentang hidup dan mati di aula Raja Neraka. Mati atau tidak, kau tak, pria muda itu sangat ketakutan hingga jatuh dari kursinya. Saat ini telepon rumah di mejanya berdering. Saat masih muda, saya tidak berani mengangkatnya. Telepon berdering 3 kali dan tidak ada yang menjawab. Secara otomatis lompat ke kotak pesan suara. Telepon merekam pesan pihak lain. Halo, Tuan Michael, apa yang terjadi? Bukankah saya meminta Anda untuk menahan harga saham Huaqiang Entertainment? Sekarang harganya turun 3 lagi begitu pasar dibuka. Apakah Anda melakukan sesuatu? Lakukan dengan cepat. Waktu tidak Michael, angkat teleponnya dengan cepat. Para eksekutif Huaqiang Entertainment meraung ke pesan suara. Tetapi tidak ada yang menjawab telepon. Dia menatap Qian Jin dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan Qian, tidak ada yang menjawab telepon di Amerika Serikat. Kepala Qian Jin hampir berasap karena marah. Dia bahkan tidak bisa memegang ponselnya dengan mantap sekarang. Chen Yu berlutut di samping memegangi kaki Qian Jin dan berkata dengan suara menangis. Tuan Qian, apa yang harus kita lakukan? Ponsel di tangannya terus bergetar saat panggilan terus berdatangan. Chen Yu menjawab panggilan itu pada awalnya. Sekarang saya sudah menyerah dan tidak berani menerimanya lagi. Orang-orang yang menelepon semuanya dari perusahaan sekuritas. Dia menggunakan leverage 5 kali untuk membeli Huaqiang Entertainment. Jika saham Huaqiang Entertainment turun 2 lagi. Jika penurunannya melebihi 20. Kemudian dia akan dilikuidasi di sana. Likuidasi kebangkrutan langsung. Tidak mungkin turun lagi. Merkian, jika tidak, kita semua akan selesai. Chen Yu menangis histeris. Turun lagi 1, dan sekarang turun 19 poin. Sudah berakhir, ini sudah berakhir, aku tidak bisa berhenti sama sekali Tuan Qian. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Qian, tolong pikirkan solusinya. Merkian Wei tidak bisa terus seperti ini. Beberapa eksekutif sama cemasnya dengan Chen Yu. Meskipun mereka tidak memanfaatkan untuk membeli Huaqiang Entertainment. Namun, dia juga menginvestasikan sebagian besar kekayaannya dalam saham Huaqiang Entertainment. Bagaimana mungkin mereka membayangkan ini ketika mereka mengetahui informasi orang dalam? Situasi seperti itu benar-benar terjadi dalam bisnis yang sudah pasti menang. Qian Jin menunduk dengan amarah di matanya. Seolah-olah bisa membunuh orang. Suasana hatinya yang buruk lebih kuat daripada orang lain. Tapi dia yang paling tenang di antara dia telah mengamati harga saham dan menghitung. Akhirnya dia melihat sebuah terobosan. Hahaha. Qian Jin mencibir awalnya kemudian tertawa tak terkendali. Ini membuat semua orang benar-benar bingung. Situasinya sangat serius dan kamu masih menertawakan saya. Qin Chuan, apakah hanya ini kemampuanmu? Qian Jin memegang telepon dan berkata kepada Qin Chuan. Kamu menjatuhkan 19 poin dariku. Dan sekarang kamu tidak bisa menjatuhkan poin lagi. Sepertinya orang-orang yang membantumu di belakang layar telah menghabiskan semua dana mereka. Begitu kata-kata ini keluar. Beberapa eksekutif dan Chen Yu semua tertegun. Tuan Qian, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah pihak lain kehabisan amunisi dan makanan? Beberapa orang mengambil ponsel mereka. Lihat layar perdagangan saham. Sungguh. Harga saham Huaqiang Entertainment kini telah menghentikan tren penurunannya. Harga tersebut stagnan di US 937. Harga saham saat ini berfluktuasi hanya 1 sen. Tren menghancurkan harga saham sepertinya mereda. Ini adalah pertanda bahwa dana pihak short selling akan segera habis. Oh sial, terlalu berbahaya. Brengsek dia, itu sangat mengerikan. Saya pikir pihak lain akan menggunakan 10 miliar dolar AS untuk menjatuhkan pasar. Saya hampir tidak melihat matahari besok. Sial, akhirnya selesai juga. Lihat adegan ini. Para eksekutif semua menghela napas lega. Aku merasa seperti baru saja melewati gerbang neraka. Tapi Chen Yu berbeda. Dia menambahkan leverage 5 kali lipat. Situasi saat ini dengan penurunan 19 poin tidak berbeda dengan memiliki 1 kaki di lubang kotoran. Pasar Merkian telah jatuh begitu banyak hari ini setelah pasar kehilangan kepercayaan. Besok apa yang akan kita lakukan besok? Qian Jin merasa lega. Terengah-engah dan menenangkan diri. Tentu saja dia tahu apa yang dikatakan Chen Yu. Ini adalah kesempatan bagimu untuk mengatur napas dan juga kesempatan bagi pihak lain untuk berkumpul kembali. Setelah berpikir sejenak, Qian Jin mengangkat teleponnya. Buka kontak. Menelusuri daftar ribuan orang di telepon. Akhirnya dia menghentikan jarinya pada nama seseorang. Jari Qian Jin bergetar. Dia berjuang untuk memutuskan apakah akan menelepon atau tidak. Saat itu hampir pukul 1 pagi. Aku tidak tahu apakah orang lain sudah tidur. Qian Jin takut mengganggu istirahat orang lain. Tapi sekarang adalah waktu paling kritis bagi Huaqiang Entertainment. Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa saya mintai tol? Saya ragu untuk waktu yang lama dan mempertimbangkan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya Qian Jin memilih untuk menelepon. Bip bip. Bip. Dalam benak Qian Jin, 10 detik itu terasa seperti
Akhirnya, ketika panggilan akan diputus oleh sistem, suara bip menghilang. Sebuah suara tua yang sedikit lelah terdengar dari telepon. Hei Xiao Qian, kenapa kamu meneleponku selarut ini? Bab 346. 4 keluarga besar Kyoto orang terkaya di kota. Miliarder. Qian Jingyi mendengar suara pihak lain. Dia segera menegakkan tubuh. Bahkan jika panggilan telepon ini berjarak ribuan mil. Dia masih terlihat sangat ketakutan. Mi Yin, maaf mengganggu Anda selarut ini. Tetapi, orang tua di ujung telepon perlahan bergerak maju. Dia bersandar di tempat tidur dan dengan santai memakai kacamata bacanya. Dia mengerutkan bibirnya yang kering dan berkata dengan lembut. Karena kita sudah selesai berdebat. Mari langsung ke intinya, ada apa? Nada pria tua itu tenang dan lembut seperti batu giok. Ini seperti gunung Tai runtuh di depanmu tetapi kamu tetap tenang. Aura tenangnya membawa kenyamanan psikologis yang besar bagi Qian Jin. Hiburan Huaqiang milik Mi Yinit yang secara jahat dipendekkan dan dihancurkan di Amerika Serikat. Yin tua menyipitkan matanya dan berhenti sejenak. Diucapkan dengan wajah yang menyenangkan. Seingatku, Huaqiang Entertainment belum pernah mengalami konflik dengan perusahaan lain dalam bisnis baru-baru ini. Jadi mengapa itu terkena aksi jual saham? Qian Jin menghela nafas lalu berbicara tentang akuisisi saham media Jiahang malam ini. Dia menceritakan semuanya ke Qian Jin menunduk dalam diam. Menunggu Tuan Yin berbicara. Tuan Yin di ujung telepon merenung sejenak. Dia berkata dengan tenang, saya mengerti yang dimaksud adalah anak dari keluarga Sen membuat masalah dan melakukan short selling terhadap Huaqiang Entertainment. Ya, Tuan Yin. Ya, saya mengerti. Qian Jin tertegun sejenak. Apakah itu sudah jelas sekarang? Tidak ada tindak lanjut. Hiburan Huaqiang saya hampir mati. Kamu hanya mengatakan 3 kata dan hanya itu. Merihiluk. Qian Jin ingin pihak lain membantunya. Tapi aku tidak berani berbicara langsung karena takut menyinggung pihak lain. Untuk sesaat dia ragu-ragu. Yin tua tersenyum dengan tenang, tampak tidak terburu-buru. Xiao Qian, ini bukan masalah besar. Lihat betapa cemasnya kamu. Tuan Yin, nilainya hampir turun 20 poin. Huaqiang Entertainment telah kehilangan 200 juta dolar AS dalam nilai pasar. Bagaimana saya bisa tidak cemas? Hanya 200 juta dolar AS. Untuk mencapai hal-hal hebat, jangan melihat keuntungan dan kerugian yang mengambang. Tapi lihatlah pada akhirnya. Penatua Yin berhenti dan melanjutkan. Aku melihat profil dasar dari Huaqiang Entertainment. Itu masih berjuang untuk 19 jelas sekali dana pihak lain sudah habis. Qian Jin buru-buru mengingatkan Tuan Yin bagaimana jika pihak lain mengumpulkan dana lagi. Orang tua itu mencibir haharakah mengumpulkan dana Xiao Qian. Apakah Anda sudah bekerja sebagai CEO perusahaan selama bertahun-tahun dengan Huaqiang Entertainment memiliki nilai pasar 1 miliar dolar AS? Jika tidak ada berita negatif yang kuat jika dia menggunakan dana untuk menghantam pasar. Pihak lain harus membayar 10 kali lipat harga untuk setiap 100 juta dolar AS yang hilang dalam nilai pasar. Apakah Anda pikir dia dapat mengumpulkan 10 miliar dolar AS? Jika ya, mengapa harga saham berhenti jatuh sekarang, Xiao Qian? Gunakan otakmu, pihak lain terlalu cemas untuk bertindak dan bahkan tidak membuat laporan short selling. Perilaku semacam ini hanya impulsif dan tidak akan mengarah pada sesuatu yang besar. Qian Jin menggigit bibirnya dengan ringan. Analisis Mi Yin persis sama dengan analisisnya. Namun, dia sudah kehilangan kepercayaan pada penilaiannya sendiri. Bahkan jika kebenaran adalah apa yang dia pikirkan, Qian Jin tidak yakin. Sekarang kita memiliki analisis Tuan Yin untuk mendukungnya. Saat uang masuk, saya merasa nyaman. Mi Yin. Xiao Qian, tidak apa-apa. Kamu sudah bekerja untukku selama bertahun-tahun. Aku akan membantumu. Aku baru saja mengirim pesan kepada orang-orang di perusahaan, meminta mereka untuk segera mengoperasikan dana untuk memasuki pasar. Dengan segala cara untuk membantu Huaqiang Entertainment stabil. Pihak lain juga sudah pulih dan situasinya sekarang stabil. Pada akhirnya, Huaqiang Entertainment dapat tutup sekitar pukul 10. Qian Jin hendak mengatakan sesuatu. Mi Yin melanjutkan. Jangan tidak sabar saat melakukan sesuatu. Tetes 10 poin adalah sebuah pelajaran. Di masa depan jangan membuat pengumuman publik tentang hal-hal yang belum tercapai. Yesus Mi Yin. Juga, saya mendengar sedikit tentang apa yang terjadi pada 8 keluarga besar kota sihir malam ini. Saya dengar keluarga Sen telah berganti pemilik. Perubahan kepemilikan Qian Jin menyipitkan matanya sedikit. Hahaha, ini hanyalah masalah sepele di antara orang kaya. Ketika Sen Kuo berkuasa, aku bahkan tidak menganggapnya serius. Sekarang aku takut pada seorang wanita dan seorang anak. Hari ini dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan mengacaukan orang-orangku. Besok aku akan membuat grup Sen langsung mencapai batas harian di pasar saham A. Ketika Qian Jin mendengar ini matanya berbinar. Dengan kata-kata pihak lain. Batu berat di hatinya akhirnya diletakkan. Terima kasih, Mi Yin. Terima kasih, Mi Yin. Penatua Yin tersenyum tipis dan berkata. Di masa depan jangan meneleponku larut malam untuk masalah sepele seperti itu. Bisnis kecilmu tidak pantas membangunkanku. Kata-kata terakhir lelaki tua itu membuat Qian Jin merasa dingin di punggungnya. Iya Tuan Yin, saya mengerti. Qian Jin baru saja selesai berbicara. Nada sibuk telepon berdering.
Pihak lain telah menutup telepon. Qian Jin menunduk dan memegang erat teleponnya. Seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus. Ini adalah tanda kegembiraan. Qian Jin tiba-tiba berteriak. Dia meneriakkan semua kebencian yang telah terakumulasi di hatinya. Brengsek kau Qin Chuan, aku tidak menyangka kau bisa mendorongku sampai seperti ini. Qian Jin mengepalkan tinjunya dengan erat dan membantingnya dengan keras di atas meja. Aku tidak menyangka bahwa aku bertanya-tanya dari mana kamu mendapatkan uang untuk menantangku. Ternyata kamu merebut kekuasaan dalam keluarga Sen malam ini. Raih kekuasaan. Raih kekuasaan. Raih kekuasaan. Semua orang di dalam kotak itu bingung. Apa yang sedang terjadi? Memainkan Hamlet. Lingkaranmu sangat kacau balau. Merkian Wat, apa artinya merebut kekuasaan? Seorang eksekutif tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Qian Jin tidak menjawabnya. Tapi melambaikan tangannya. Apa artinya merebut kekuasaan? Itu tidak penting lagi. Qin Chuan Yu telah merusak bisnis saya sebanyak 32 poin. Anda telah menghancurkan dana cadangan saya sebesar 200 juta dolar AS. Anda benar-benar hebat. Beberapa eksekutif terdiam mendengar ini. Qian Jin tidak menggunakan speakerphone ketika dia melakukan panggilan barusan. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Chen Yu menatap antarmuka saham. Melantunkan mantra-mantra Buddha dan Alkitab. Dia memuja semua dewa dan Buddha dari zaman kuno hingga sekarang. Baik Tiongkok maupun asing. Dia tidak bergosip tentang perebutan kekuasaan. Tetapi bertanya langsung. Merkian, apa hasil dari panggilan telepon Anda barusan? Apakah ada orang yang bersedia menyelamatkan kita? Qian Jin mendengus dingin. Saya menelepon Tuan Yin dan dia setuju untuk membantu Huaqiang Entertainment. Merihu adalah Mi Yin Chen, kau bertanya dengan ragu. Beberapa eksekutif juga bingung. Jin Yu adalah satu-satunya di tempat kejadian yang menarik napas dalam-dalam. Apakah dia berbicara tentang orang dari keluarga Yin di Kyoto? Qian Jin tertawa terbahak-bahak. Hahaha ya, kamu benar. Dan kamu juga benar, Penatua Yin adalah kepala keluarga Yin. Salah satu dari 4 keluarga besar di Kyoto Yin Zongmin. Qian Jin mengatakan ini. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Saya baru saja berbicara tentang Mi Yin secara tidak ada yang bereaksi. Mari kita bicara tentang 4 keluarga besar di Kyoto. Semua orang langsung memahaminya. 4 keluarga agung. Keluarga Yin. Qin Chuan adalah satu-satunya di tempat kejadian yang masih tampak bingung. Jin Yu baru saja akan memberinya beberapa saran ilmiah. Yang Mi memanfaatkan kesempatan itu dan dia memeluk erat lengan Qin Chuan. Dia berbisik ada 8 keluarga besar di kota iblis. Dan 4 keluarga besar di Kyoto mereka adalah Jin Kaoin. Hua dan 4 keluarga ini Yin Zongmin berusia 70 tahun ini dan merupakan kepala keluarga Yin saat ini. Sebelum tahun 1980-an, dia hanyalah seorang karyawan perusahaan biasa. Kemudian, ketika kebijakan berubah, dia menjadi salah satu gelombang pertama orang yang terjun ke bisnis. Hanya dalam 20 tahun, dia menciptakan grup Yinfu, sebuah kerajaan bisnis dengan nilai bersih ratusan miliar. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah versi daratan dari Superman Lee. Bab 347 grup super senilai 170 miliar. Qin Chuan memegangi dagunya dengan satu tangan dan menggosok rambut yang baru tumbuh dengan jari-jarinya. Adalah 4 keluarga hebat organisasi yang sama dengan 8 keluarga besar kota sihir. Yang Mi berpikir sejenak dan menjawabnya serupa. Tetapi juga mereka semua adalah keluarga super, tetapi tidak seperti 8 keluarga besar kota sihir. Mereka sangat terlibat dalam industri tertentu 4 keluarga besar Kyoto. Bisnis mereka lebih kompleks dan beragam contohnya. Keluarga Yin terlibat dalam sekuritas perhiasan real estate dan industri lainnya. Jadi skala bisnis keempat keluarga ini lebih besar dari 8 keluarga besar di kota ajaib. Qian Jin mendengar pertanyaan Qin Chuan. Tertawa terbahak-bahak. Menurutnya ini adalah tanda bahwa Qin Chuan takut. Hahaha, Qin Chuan Yu benar-benar anak hilang yang tidak tahu apa-apa. Tidak bisakah kamu melihatnya dari nama yang orang berikan kepada mereka? 4 keluarga besar dan 8 keluarga besar sama sekali tidak berada pada level yang sama. 8 keluarga besar hanyalah bisnis keluarga dengan bisnis yang sedikit lebih besar. 4 keluarga besar adalah aristokrat dengan darah bangsawan. Grup Sen dari keluarga Sen Anda bernilai 60 miliar. Dan grup Yinfu dari keluarga Yin adalah grup super besar senilai 170 miliar. Hampir 3 kali ukuran kapal induk super dari grup Sen. Qian Jin baru saja selesai berbicara. Chen Yu melompat. Karena aku terlalu bersemangat. Tubuh yang gemuk. Bergoyang, sedikit. Ini pemandangan yang tidak sedap dipandang. Dia mengangkat telepon. Ini naik, ini naik, ini naik. Setelah mendengar ini, beberapa eksekutif juga melihat ponsel mereka. Brengsek. Itu benar-benar naik. Pasti keluarga Yin yang melakukan tindak. Keempat keluarga besar memang layak mendapatkan reputasi mereka. Mereka membalikkan kekalahan dalam sekejap. Layar ponsel Jin Yu menunjukkan grafik harga saham Huaqiang Entertainment. Sejak Qian Jin menelepon, harga saham Huaqiang Entertainment melonjak. Itu naik 5 poin dalam sekejap. Sekarang ditutup turun 14. Dengan harga saham US 995. Sepertinya banyak hal yang telah berubah. Jin Yu dengan hati-hati mengamati pria di sampingnya. Namun pihak lain bahkan tidak melihat harga saham. Tulis teks di ponsel Anda sebagai gantinya. Qin Chuan sedang mengetik informasi di ponselnya. Sambil berbisik 4 keluarga besar Kyoto.
Keluarga Ying Group Yin Fuyin Zongmin. Kurang dari 1 menit telah berlalu. Qian Jin dan beberapa lainnya mulai bersorak lagi. Hahaha. Itu naik lagi, itu naik lagi. Keluarga Yin luar biasa. Merkian luar biasa. Peningkatan 4 poin lagi. Akhirnya penurunan terkendali pada 10. Beberapa orang bersorak dan menghela napas lega. Chen Yu merasa lega. Ternyata leverage 5x bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa.